Bab 451, Bab 448, tak tertandingi. Pilar Dewa Perang. Kemunculan 18 pilar dewa mengirimkan gelombang kejut ke seluruh rakyat jelata di bawah. Melalui proyeksi surgawi di langit, mereka dapat dengan jelas melihat bentuk sebenarnya dari 18 pilar dewa. Apakah seperti ini rupa makhluk ilahi abadi? Tanpa memberi waktu kepada masa untuk merenung, Fang Wang menancapkan tombak istana surgawi ke tanah, mengguncang lautan awan. Tiandao Fang Wang, belum terlambat untuk kembali sekarang, kata pilar besar itu tanpa emosi, suaranya lebih keras daripada dewa berbaju besi emas, membawa rasa penindasan yang tak terlukiskan, dipenuhi dengan misteri keterampilan ilahi. Fang Wang bertanya, bagaimana aku harus kembali? Serahkan dirimu, kembalilah bersama kami ke Istana Abadi untuk menghadapi hukuman, tanggung pembalasan hukum surgawi, dan kau mungkin memiliki kesempatan untuk bergabung dengan barisan para abadi, kata pilar besar itu, ekspresinya setenang air yang tenang, membuatnya mustahil untuk mengukur pikiran batinnya. Pilar-pilar dewa lainnya tetap diam, tetapi masing-masing telah memadatkan harta roh kehidupan mereka. Harta roh kehidupan mereka jauh lebih unggul daripada roh-roh biasa, semuanya memancarkan kekuatan yang luar biasa, setidaknya harta roh asal Dao. Fang Wang menjawab, jika memang begitu, maka mari kita bertarung, aku juga ingin menguji keberanian 18 pilar dewa Istana Abadi. Dalam sekejap, 18 pilar dewa tampak bergerak. Proyeksi surgawi yang disaksikan oleh orang-orang di alam fana menghilang tiba-tiba, mengejutkan semua orang. Fenomena surgawi yang begitu cepat, dan terlebih lagi, fenomena surgawi Anda telah memiliki misteri kosmos, dalam arti tertentu, fenomena surgawi Anda bahkan melampaui langit dan bumi yang sebenarnya dalam keunggulannya. Pilar besar itu memuji, seolah-olah mereka bukan musuh tetapi rekan filosofis yang membahas Dao. Di belakang Fang Wang, serangkaian kehadiran yang kuat mendekat, dipimpin oleh yang tidak lain adalah yang benar-benar terhormat. Fang Wang telah menggabungkan seluruh dunia gelap ke dalam fenomena surgawinya, termasuk puluhan ribu orang suci kaisar, ini adalah salah satu sumber kepercayaan dirinya. Dia berencana untuk memblokir gerbang surgawi. Dia yakin Istana Abadi tidak hanya menargetkannya, dan dia cukup sadar diri untuk mengetahui bahwa dia belum mencapai tingkat di mana dia dapat dengan mudah melenyapkan Istana Abadi. Pilar Agung, 30.000 tahun telah berlalu sejak terakhir kali kita bersilangan pedang, dan sekarang kita dapat melakukannya sekali lagi. Suara dari yang sangat terhormat itu terdengar, syarat dengan niat membunuh. Ke-18 pilar surgawi, menatap yang sangat terhormat, semuanya memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka tidak dapat menjelajah ke dunia gelap, tetapi yang mulia sejati sesekali akan pergi ke alam atas untuk mengganggu mereka. Mereka adalah musuh lama, sangat menyadari kekuatan satu sama lain. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa yang mulia sejati tidak jatuh tetapi malah tetap hidup dalam fenomena surgawi Fang Wang, dengan cara yang tidak pernah dapat mereka duga sebelumnya. Sekarang, tingkat ancaman yang dirasakan Fang Wang di hati mereka telah meroket. 30.000 tahun tak terlihat, sungguh aku tidak menyangka akan bentrok lagi dengan cara seperti itu. Yang mulia sejati, Anda harus menyadari bahwa tidak ada yang dapat menahan kekuatan gabungan dari 18 pilar dewa, kata pilar besar itu dengan acuh tak acuh. Sebelum yang mulia sejati dapat menanggapi, tangan kanan Fang Wang tiba-tiba terlepas. Boom! Tombak istana surgawi terbang dengan kecepatan luar biasa menuju pilar besar. Aura yang mengerikan meledak dari dalam pilar besar, dengan paksa menghentikan tombak istana surgawi. Di sekitar pilar besar, aura berkobar seperti api yang menyala-nyala, mengaduk seluruh kehampaan. Matanya langsung berubah tajam, dan saat dia hendak berbicara, tombak istana surgawi itu meletus dengan kekuatan yang lebih besar, mendorongnya ke belakang. Hampir bersamaan, 17 pilar dewa lainnya melesat ke arah Fang Wang. Cepat, dalam sekejap mata, Fang Wang melepaskan serangan telapak tangan kekosongan yang agung. Namun, 17 pilar dewa bereaksi sangat cepat, masing-masing menghindar dengan cara yang berbeda. Ketika telapak tangan kekosongan yang agung itu menghantam gerbang surgawi, Fang Wang merasakan takdir yang tak terbayangkan. Telapak tangan kekosongan yang agung itu mungkin bisa melenyapkan takdir ini, tetapi sayang, itu begitu besar sehingga secara paksa menguras semua kekuatan Dao surgawi dari telapak tangannya. Fang Wang bergeser ke samping, menghindari serangan dari belakang. Pedang panjang yang dilalap api hitam menyapu melewatinya. Dia kemudian melangkah maju, muncul di depan pilar besar,
dan mencengkeram tombak istana surgawi, mendorongnya ke depan. Pilar Dewa Agung itu mundur ke depan gerbang surgawi, telapak tangan kanannya menghalangi di depan dadanya, telapak tangannya menghadap ke bilah tombak yang bersih dan dijilat, mananya yang kuat menghalangi tombak istana surgawi. Di balik topeng itu, tatapan mata Fang Wang menjadi dingin dan tajam, karena sekarang yang tersisa baginya hanyalah keinginan untuk bertarung. Dua untai pedang Qi melesat keluar dari matanya, dengan cepat menyatu menjadi satu, menyambar pilar Dewa Agung itu bagai kilat. Pupil mata pilar dewa itu tiba-tiba membesar saat ia secara naluriah menoleh, tetapi pipinya masih teriris oleh pedang Qi yang memelihara dewa, darah mengalir deras. Tatapan mata pilar Dewa Agung itu berubah lebih dingin dalam sekejap saat ia melangkah ke arah Fang Wang, auranya yang hebat menyebabkan awan di bawahnya langsung menghilang. Namun, auranya tidak mengguncang Fang Wang. Sebaliknya, Fang Wang menusukkan tombaknya untuk menyerang. Kecepatan reaksi keduanya jauh melampaui yang lain, semua ini terjadi dalam sekejap mata. Sekilas, keduanya tampak terlibat dalam pertempuran jarak dekat, masing-masing menggunakan keterampilan ilahi mereka, bertarung dengan sengit dan mengguncang gerbang surgawi itu sendiri. Pilar-pilar ilahi lainnya diserang oleh para bangsawan sejati dan orang-orang suci kaisar, kecuali yang menghadapi bangsawan sejati, yang lain tampaknya memiliki banyak kelonggaran. Pilar ilahi yang berkuasa bertarung sambil melirik Fang Wang, keterkejutan terlihat jelas di wajahnya. Dia tahu Fang Wang kuat, tetapi dia tidak menyangka Fang Wang akan mengalahkan pilar ilahi yang agung. Benar, dia mendominasi pilar ilahi yang agung dengan kekuatan absolut. Ledakan, ledakan, boom. Suara gemuruh yang memekakkan telinga terus berlanjut tanpa henti saat sosok Fang Wang dan pilar Dewa Agung bergerak cepat, dengan pilar Dewa menggenggam payung besar untuk menangkis serangan Fang Wang. Percikan cahaya pelangi meledak dari payung dari waktu ke waktu, tetapi tidak berhasil melawan Fang Wang. Ekspresi pilar Dewa Agung menjadi sangat muram saat dia merasakan kekuatan dari Fang Wang yang membuatnya tercengang. Kekuatan Dao, tulang murni yang tak terukur. Pikiran tentang mendiang Kaisar Surga menyapu pikiran pilar Dewa Agung seperti badai. Mungkinkah Kaisar Surgawi Debu Merah memilih Fang Wang karena dia dilahirkan dengan tulang Dao? Jika memang begitu, wajah pilar Dewa Agung berubah menjadi seringai menakutkan saat dia memikirkan legenda tertentu. Bang! Fang Wang mengayunkan tombak istana surgawi dalam lengkungan lebar, mengenai pelindung dada pilar dewa dan mengirimnya terbang ke layar. Cahaya gerbang surgawi. Pelindung dada pilar Dewa Agung hancur dalam sekejap, mengonfirmasi kecurigaannya bahwa itu adalah kekuatan tulang Dao. Baju zirah dewa yang mereka kenakan bukanlah baju zirah biasa, melainkan harta abadi tingkat tinggi dari Istana Abadi. Pasukan biasa tidak akan mampu menembus baju zirah dewa mereka. Pilar Dewa Agung mengangkat pandangannya untuk melihat Fang Wang yang terjerat oleh 6 pilar dewa, tetapi jika dia tidak bisa mengalahkan Fang Wang, bagaimana yang lain bisa? Fang Wang meninju, menciptakan 9 naga yang masing-masing panjangnya ribuan mil yang menyapu ke 6 pilar dewa itu. Pada saat itu, sosok Fang Wang tumpang tindih dengan entitas kuat lainnya di mata pilar Dewa Agung. Pilar Dewa yang agung itu memutar lehernya, menghantamkan telapak tangan kirinya ke gerbang surgawi. Tubuhnya melesat ke arah Fang Wang, payung besar di tangannya terbuka dan berputar dengan cepat. Roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, berubah menjadi gelombang hitam yang menelan Fang Wang. Begitu Fang Wang melepaskan diri dari belitan pilar dewa, dia berbalik dan diliputi oleh roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dalam waktu kurang dari setengah napas, nyala api surgawi yang menjulang tinggi meledak, menyebarkan roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya, memperlihatkan matahari besar yang muncul di belakang kepala Fang Wang. Matahari Shen Xiao, lebih tepatnya, matahari surgawi. Di hadapan matahari surgawi, aura Fang Wang seperti dewa tertinggi, sangat sombong. Dia melihat ke bawah ke pilar dewa yang agung di bawah, mengangkat tombak istana surgawi tinggi-tinggi dengan satu tangan, pupil pilar dewa yang agung itu berkontraksi dengan erat, secara naluriah merasakan kegelisahan yang kuat. Bab 452, Bab 449, Dao Surgawi yang tak terhentikan, buka gerbang surgawi. Bentuk formasi, cepat, pilar agung itu berteriak saat dia, bersama dengan para kaisar suci lainnya yang terlibat dalam pertempuran sengit, berkilauan dengan cahaya yang kuat. Itu adalah cahaya dari baju besi ilahi, mereka mengaktifkan larangan baju besi mereka dan langsung berteleportasi di belakang pilar agung. Setelah 18 pilar ilahi berkumpul, mereka masing-masing mengangkat tangan untuk merapal mantra.
Mana mereka dengan cepat bergabung bersama, menyatu menjadi bayangan hantu emas yang besar. Itu adalah sosok dewa perang yang dilebih-lebihkan, memegang kapak raksasa yang bisa menyamai perawakannya. Seperti singa yang tertidur mengangkat kepalanya, kehadirannya memancarkan kekuatan penindas yang sangat besar, memperkuat kekosongan kosmik. Di balik topeng rubahnya, mata Fang Wang tidak berubah. Lengan kanannya bergetar, dan matahari Dao Surgawi yang agung meledakkan pilar api yang tak terhitung jumlahnya, menelan gerbang surgawi dengan kekuatan yang mendominasi dan tak tertandingi. Mati, hantu dewa perang yang misterius itu meraung, teriakannya begitu dahsyat sehingga bahkan fenomena surgawi Fang Wang tidak dapat menghalanginya. Jantung semua makhluk hidup di alam fana melonjak mendengar suara itu. Hantu dewa perang mengayunkan kapaknya dengan marah, memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang seolah-olah membelah seluruh alam semesta menjadi dua. Tabrakan dua kekuatan yang begitu hebat itu mengirimkan gelombang kejut yang mengalir keluar, memaksa para santo kaisar lainnya untuk mundur, bahkan para yang mulia harus mengumpulkan energi mereka untuk melawan. 18 pilar eksekusi dewa. Wajah yang mulia menjadi pucat saat dia mengucapkan kata-kata itu, sepenuhnya menyadari sifat mengerikan dari formasi itu. Yang benar-benar mengejutkannya adalah Fang Wang benar-benar memiliki kekuatan untuk menahannya. Di bawah hantu dewa perang, 18 pilar dewa mengerahkan kekuatan penuh mereka. Untuk mempertahankan susunan itu, menuangkan mana mereka yang sangat besar ke dalam hantu dewa perang, menyebabkannya meraung terus-menerus. Dengan suara keras, fenomena langit Fang Wang hancur berkeping-keping, dan segera setelah itu, cakrawala dunia Xuanzu dan dunia-dunia yang tak terhitung jumlahnya kembali memperlihatkan ilusi. Tontonan megah Fang Wang yang bertarung melawan susunan 18 pilar eksekusi dewa terlihat oleh semua makhluk. Di hadapan matahari Dao Surgawi, Fang Wang tampak begitu agung dan menakjubkan, sikapnya sama sekali tidak kalah dengan sosok dewa perang. Cakrawala dunia Xuanzu juga berfluktuasi, seolah-olah angin kencang menyapu permukaan danau, dan gelombang panas turun dari langit, menyapu seluruh alam fana. Gunung-gunung hancur berkeping-keping, bunga-bunga dan pohon-pohon terbakar menjadi abu. Aliran air dan sungai mengering dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pada saat itu, semua makhluk hidup merasakan kekuatan Fang Wang dan 18 pilar dewa yang dahsyat. Di hadapan kekuatan seperti itu, para kultivator, terlepas dari level mereka, merasakan ketidakberartian mereka sendiri. Fang Wang, mencengkeram tombak istana surgawi, maju ke depan. Matahari Dao Surgawi meletus dengan api yang lebih ganas, yang disebutnya api sejati Dao Surgawi, yang mampu membakar segalanya. Dalam sekejap, wajah 18 pilar dewa semuanya berubah drastis. Baru setelah bergandengan tangan melawan Fang Wang, mereka menyadari betapa mengerikannya dia, sama sekali tidak terduga. Mereka telah mengerahkan kekuatan penuh mereka tetapi masih tidak dapat mengukur kedalaman Fang Wang. Bintang-bintang di seluruh alam semesta hancur satu demi satu, berubah menjadi debu. Benua tempat dunia Xuanzu berada bersinar, melindungi dunia Xuanzu dari sebagian besar tekanan. Fang Wang mulai melangkah maju. Dengan setiap langkah, matahari Dao Surgawi tiba-tiba membesar, secara bersamaan mendorong 18 pilar dewa ke belakang, lengan mereka semua tertekuk karena tekanan. Pilar besar itu mengatupkan giginya dan berteriak, "Buka gerbang surgawi." Setelah mendengar ini, pilar dewa malapetaka langsung berbalik ke samping, mengangkat telapak tangannya, dan menyerang ke arah gerbang surgawi, mananya berubah menjadi pelangi emas yang mengenai tirai cahaya gerbang, menyebabkan riak menyebar. Aura yang luar biasa melonjak keluar, dan dengan raungan, dewa abadi yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar tanpa henti, pada tak terkira, pada saat yang sama, gerbang surgawi bergetar hebat, cahayanya semakin menyilaukan. Celah-celah muncul di mana-mana di cakrawala dunia Xuanzu, dan barisan prajurit abadi muncul dari dalam, melihat ke bawah ke alam fana. Dewa abadi turun, tatapan Fang Wang menajam, sosoknya tiba-tiba menghilang, dan area tempat 18 pilar dewa berdiri meledak. Fang Wang, yang tak terhentikan dalam momentumnya, menabrak formasi, tombak istana surgawi menembus dada pilar dewa, darah emas berceceran, dan kaki kanannya berada di pilar dewa lain, yang baju zirah dewanya hancur oleh kekuatan tiraninya. Sosok dewa perang yang mengancam itu lenyap dalam sekejap. Beraninya kau, pilar dewa agung itu mengayunkan payungnya untuk menyerang, rumbai-rumbainya bergoyang, dan pedang panjang yang terbentuk dari roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya menyapu, masing-masing memperlihatkan taring dan cakarnya, sangat ganas.
Fang Wang mewujudkan lonceng reinkarnasi di sisinya, dan dengan bunyi dentang, roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya hancur saat memukul lonceng itu dan menghilang. Detik berikutnya, dunia bergeser tiba-tiba, mengangkut Fang Wang ke kedalaman laut. Di sekitar laut dalam terdapat berbagai roh yang penuh kebencian, yang, setelah melihatnya, berbalik dan menyerangnya tanpa henti. Fang Wang mengepalkan tinjunya, tekanan yang mendominasi dari 9 naga tinju tiran langsung membubarkan fenomena surgawi. Memutar pinggangnya, tinju kirinya mengikutinya dengan sebuah serangan. Raungan naga meledak. 9 naga hitam meledak seolah-olah melepaskan diri dari sangkar, hiruk-pikuk dan tirani, menembus tubuh fisik pilar dewa satu demi satu. Puff! Pilar dewa itu memuntahkan darah kemasan, wajahnya dipenuhi teror. Dia merasakan tulang-tulangnya yang abadi hancur, bersama dengan kekuatan mendominasi yang tidak diketahui mengalir melalui tubuhnya, mendatangkan malapetaka pada organ dalam, meridian, dan tulang-tulangnya. Pilar Dewi Dewa menjepit mantra dengan tangan kanannya, dan dengan tangan kirinya, dia merapal sihir, mengirimkan cincin cahaya yang menyebar ke seluruh bintang. Kemudian, bintang-bintang besar meledak dari dalam, mengelilinginya dengan gelombang panas yang membakar saat mereka bergegas menuju Fang Wang. Kecepatan mereka sangat cepat, dan mereka juga mengandung kekuatan opresif yang kuat yang menyebabkan Fang Wang, yang dikelilingi oleh mereka, tersandung. Di tangan kiri Fang Wang, pedang pelangi terwujud, pedang cahaya itu melambai untuk meledakkan ribuan pedang ki seperti badai, menghancurkan bintang-bintang dari segala arah. Dewa sejati dari Istana Surgawi tiba-tiba muncul di belakang pilar Dewi Surgawi, menusukkan tombak Istana Surgawi di tangannya ke dadanya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Pada saat yang sama, 7 avatar kehidupan lampau lainnya menyerang dari arah yang berbeda, diikuti dari dekat oleh yang benar-benar terhormat dan orang suci kaisar lainnya. Fenomena surgawi Fang Wang terungkap sekali lagi. Pertempuran yang kacau meletus. Dari dalam gerbang surgawi, para dewa abadi melonjak keluar, dan ruang lingkup medan perang meluas dengan cepat. Fang Wang berhadapan dengan pilar dewa agung sekali lagi, mengayunkan tombaknya dengan liar dan memaksanya mundur, sehingga tidak memberinya kesempatan untuk menggunakan keterampilan ilahinya. Darah pilar dewa agung bergejolak hebat di dalam dirinya, merasa bahwa jika pertarungan berlanjut, tubuh fisiknya pasti akan meledak. Tiba-tiba, sosok Fang Wang berkedip, menciptakan ribuan klon, yang berangkat untuk membunuh dewa abadi lainnya. Melihat pemandangan ini, pilar dewa agung dan pilar dewa lainnya juga memamerkan keterampilan ilahi cloning mereka. Jumlah klon mereka tidak kurang dari Fang Wang, dan untuk sementara waktu, setiap klon Fang Wang terperangkap dalam pertempuran yang kalah jumlah, tetapi meskipun demikian, Fang Wang tetap kuat. Fang Wang, yang tengah terlibat dalam pertarungan, tiba-tiba melihat ke kejauhan. Pandangannya menjelajah jutaan mil, terpaku pada seorang dewa abadi yang tengah bertarung dengan seorang santo agung. Dewa Malapetaka. Dewa Malapetaka itu diselimuti aura kemalangan, menguasai lawannya tanpa memberi mereka kesempatan untuk melawan. Dia sepertinya merasakan sesuatu dan secara naluriah menoleh untuk melihat. Tepat saat dia menoleh, wajah bertopeng rubah tiba-tiba muncul di hadapannya, menyebabkan matanya terbelalak kaget saat dia secara refleks mencoba untuk menangkis. Bang! Fang Wang meninju dada Dewa Malapetaka, darah mengalir di sepanjang tinjunya, bercampur dengan tulang-tulang yang hancur. Aura kemalangan yang menyelimuti Dewa Malapetaka itu hancur oleh pukulan itu, matanya melotot saat dia memuntahkan darah terbalik sementara darah cerah berceceran ke arah topeng rubah Fang Wang, menguap sebelum sempat mengenainya. Bab 453, Bab 450, Bencana Tiga Alam. Kau, suara Dewa Malapetaka bergetar, tetapi sebelum dia selesai berbicara, tinju kiri Fang Wang yang terbungkus api hitam langsung menelan tubuhnya. Dalam waktu kurang dari sesaat, dia berubah menjadi abu. Kekuatan kitab suci Mijue. Dulu, Dewa Malapetaka pernah memberikan tekanan yang sangat besar kepada Fang Wang, bahkan menganggapnya sebagai musuh terbesarnya. Sekarang, Dewa Malapetaka tidak lebih dari seekor semut di hadapannya. Kekuatan Dewa Malapetaka melampaui sebagian besar orang suci kaisar, bahkan Fang Wang di alam asal utama Dao Surgawi mungkin tidak akan mampu membunuhnya. Namun, Fang Wang sekarang telah melampaui alam asal utama Dao Surgawi dan alam abadi sejati Dao Surgawi, mencapai alam abadi misterius Dao Surgawi. Dengan kekuatan alam abadi misterius Dao Surgawi, bahkan jika 18 pilar dewa bergabung, mereka tidak dapat menghentikan ketajamannya. Fang Wang tidak menganggap Dewa Malapetaka itu layak mendapatkan perhatiannya,
jadi dia tidak mau repot-repot berbicara dengannya. Semut-semut seperti itu harus diinjak-injak. Fang Wang berbalik dan mengayunkan tangan kirinya seolah-olah ingin membersihkan darah. Meskipun tidak ada darah di sana, tetapi dia juga ingin membersihkan nasib buruknya. Begitu dia berbalik, pandangan Fang Wang tertarik ke gerbang surgawi, di mana dia melihat sebuah gulungan besar terbang keluar, menggambarkan rupa langit dan bumi yang sebenarnya, dengan burung bangau putih terbang serempak, gunung dan sungai bergelombang, seekor naga muncul dari hutan dan ladang, harimau mengaum di antara pepohonan, dan gelombang aura abadi yang agung yang membuat bintang-bintang terang muncul di kehampaan kosmik. Fang Wang merasakan aura yang sangat kuat keluar dari gulungan itu, dan saat aura itu muncul, fenomena surgawinya mulai memudar, dengan para bangsawan sejati, para santo iblis kegelapan yang agung, dan satu demi satu santo kaisar menghilang secara berurutan. Sambil memegang tombak istana surgawi, jubah putih Fang Wang di balik baju zirah emasnya berkibar kencang saat banyak dewa abadi berbalik serentak untuk menghadapinya. Dewa sejati istana surgawi dan 7 reinkarnasi dari kehidupan lampau muncul kembali di samping Fang Wang. Penglihatan cakrawala dari semua alam sekali lagi terwujud, masih terpaku pada Fang Wang. Langit dan bumi mengakui Fang Wang, menegaskan bahwa dialah yang menjaga takdir alam fana. Fang Wang dan inkarnasi kehidupan lampaunya berdiri membelakangi orang banyak, sementara masa dapat melihat pasukan dewa abadi, tersebar di langit yang dipenuhi bintang di depannya, sangat mengejutkan semua orang yang hadir. Bahkan kekuatan-kekuatan yang berusaha menggulingkan Wang Dao dan makhluk-makhluk yang memiliki dendam terhadapnya, terlepas dari siapapun mereka, semuanya ditundukkan oleh kepahlawanan yang ditunjukkan oleh Fang Wang. Berdiri sendiri melawan para dewa abadi dari surga, semangat seperti itu sebanding dengan para santo agung dan kaisar agung di masa lalu. Di rawa surga pedang, di jembatan kayu, kura-kura agung dan misterius itu menatap siluet Fang Wang, merasa agak linglung. Yang Mulia, Hong Xianer, Yang Liner, Dugu Wenhun, Hong Chen, Chu Yin, Santo Agung Qiyun, Zurulai, dan yang lainnya, semuanya memperhatikan siluet Fang Wang dengan tegang, berdoa untuknya. Jauh di bagian lain dari alam fana, Zhou Xue menarik pandangannya. Dia berbalik dan melihat ke arah hati dewa, yang di depannya terdapat kolom cahaya raksasa yang berputar-putar dengan kilat warna-warni, menyilaukan dan misterius. Semuanya, setelah aku membawa orang-orang pergi, tugas kalian adalah bertarung berdampingan dengan Wang Dao, kata Zhou Xue dengan tenang. Saat suaranya jatuh, banyak kultivator hebat dari sekte Jin Xiao melangkah maju, mata mereka dipenuhi dengan antisipasi saat mereka melihat ke arah kolom cahaya itu. Dahi sang dewa hati dipenuhi keringat dingin saat dia terkekeh dengan susah payah. Kita harus bertindak cepat, aku hampir tidak bisa bertahan. Apakah benar-benar ada seseorang yang dapat terhubung ke alam atas? Sebuah suara terkejut bergema di langit dan bumi, mengejutkan semua kultivator sekte Jin Xiao hingga menoleh. Ketika mereka melihat retakan muncul di langit dan dewa berbaju besi emas melangkah keluar, mereka semua ketakutan dan dengan cepat memanggil harta roh kehidupan mereka, siap untuk bertempur. Saat Zhou Xue mengenali wajah pendatang baru itu, niat membunuh yang dingin menusuk tulang meledak di matanya. Bukan hanya di sini, semakin banyak dewa abadi mulai turun ke alam fana. Bahkan prajurit abadi yang paling biasa pun memancarkan aura yang tidak sebanding dengan Qian Kun surgawi. Di bawah awan guntur yang bergulung-gulung, lautan darah menutupi hamparan tanah yang luas, dan sosok dengan rambut putih berjalan keluar dari lautan darah. Dia mengenakan pakaian putih longgar dan berjalan tanpa alas kaki. Tatapannya tertuju pada penglihatan di dalam awan guntur, matanya mengungkapkan kerinduan. Tao Master, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Itu Yang Du. Yang Du telah mengalami transformasi total dibandingkan sebelumnya. Tubuhnya menjadi lebih kuat, tetapi dia telah kehilangan sifat liarnya, sekarang memancarkan aura yang lebih menyeramkan. Kulitnya sangat pucat sehingga tampak tanpa darah, dan dadanya ditutupi dengan bekas darah yang padat dan menggeliat. Tiba-tiba, pandangan Yang Du beralih ke arah lain di langit, di tengah kilatan petir, sebuah retakan terbuka, diikuti oleh munculnya tangan raksasa, lebih besar dari gunung-gunung di samping lautan darah, spektakuler untuk dilihat. Jauh dari perasaan tegang saat melihatnya, Yang Du menjilati bibirnya yang kering dan pecah-pecah, memperlihatkan senyum yang kejam. Di seberang beberapa samudra luas, di sebuah benua, Jirutian berdiri di puncak gunung sambil menatap pemandangan Fang Wang yang sedang bertarung melawan sekelompok makhluk abadi. Ekspresinya tenang,
Hanya tinjunya yang terkepal erat di balik lengan bajunya yang menunjukkan keresahannya. Dia bukanlah orang pilihan di alam fana, dia adalah malapetaka bagi tiga alam abadi, manusia, dan hantu. Sebuah suara keluar dari dalam diri Jirutian, nadanya jauh dan muram, diikuti oleh mata vertikal yang muncul dari dahinya. Jirutian bertanya dengan lembut, "Leluhur, bisakah dia menang?" Dengan 18 pilar dewa yang muncul, pertempuran ini pasti akan membuat para dewa perang dari Istana Abadi waspada. Jika dia dapat mengalahkan dewa perang, dia dapat menang, dan Istana Abadi pasti akan mundur. Istana Abadi tidak dapat mempertaruhkan segalanya untuk membersihkan alam fana, karena mereka memiliki musuh lain yang menunggu. Namun, jika dia kalah, nasibnya akan lebih tragis daripada kaisar suci manapun dalam sejarah. Dagingnya, jiwanya, keterampilan ilahinya, bahkan harta roh kehidupannya, semuanya akan dilahap oleh Dewa Abadi, mengutuknya ke keabadian tanpa kesempatan untuk melampauinya. Bahkan kematian pun menghindarinya. Suara leluhur keluarga Ji bergema lagi, kali ini dengan nada kebencian. Jirutian mengerutkan kening. Dia menatap tajam ke Cakrawala, di mana sosok Fang Wang tidak lagi terlihat dalam penglihatan itu, saat banyak Dewa Abadi yang tak kenal takut menyerbu ke depan, mengabaikan hidup dan mati dalam gerak maju mereka. Di kehampaan di luar surga, Fang Wang memanggil semua harta roh kehidupannya, dan sutra emas surgawinya menyapu sejuta mil. Kemanapun ia lewat, tidak ada dewa abadi yang dapat menahannya. 18 pilar dewa dan beberapa konstelasi bintang menjerat Fang Wang, menanggung beban pertempuran, tetapi mereka tidak dapat mengendalikannya. "Tuan, mengapa ada begitu banyak dewa abadi?" Suara Xiaozi datang dari dalam tombak istana surgawi, dipenuhi dengan rasa waspada. Baginya, jumlah dewa abadi yang dibunuh Fang Wang telah mencapai jumlah yang mengerikan, namun masih banyak lagi yang terus mengalir keluar dari gerbang surgawi. Saat dia bertarung, Fang Wang menjawab, "Sebenarnya, jumlahnya tidak banyak, mereka hanya terus dihidupkan kembali." Setelah bertarung begitu lama, dia telah melihat rahasia mereka. Dewa abadi dapat bangkit kembali karena takdir istana abadi, fondasi gerbang surgawi. Di tangannya ada keterampilan ilahi yang mampu melenyapkan takdir, namun menggunakan keterampilan ini membutuhkan kekuatan dao surgawi yang berkelanjutan, dan kekuatan dao surgawinya tidak dapat dibandingkan dengan takdir istana abadi. Pilar-pilar ilahi tidak akan memungkinkannya untuk dengan bebas merapal mantra di gerbang surgawi. Bukankah itu berarti mereka tidak akan pernah bisa diberantas sepenuhnya? Seru Xiaozi dengan kaget. Fang Wang melemparkan tombak istana surgawi, yang menembus tubuh dewa-dewi abadi dan menghantam di depan gerbang surgawi. Dia kemudian muncul dalam sekejap di depan tombak istana surgawi, sebuah pertunjukan misteri agung surga kebebasan tanpa beban. Sambil memegang tombak itu, dia melihat ke arah gerbang surgawi dan berkata dengan lembut, "Itu belum tentu terjadi." Bab 454, Bab 451, Waktu Berhenti, Keberuntungan dan Kemakmuran Raja Abadi. Pilar dewa utama dan yang lainnya dengan cepat berbalik setelah melihat Fang Wang menghilang, merasa sangat frustrasi. Mereka tidak dapat mengunci aura Fang Wang dan harus mengandalkan penglihatan mereka sendiri, yang tidak nyaman bagi mereka, karena mereka terbiasa merasakan aura. Mengunci musuh dengan mata telanjang pada akhirnya membutuhkan waktu reaksi, dan bahkan celah sekecil apapun dapat menjadi penyebab kekalahan yang tidak dapat ditarik kembali. Alih-alih maju lebih jauh, pilar dewa berdiri di kejauhan, mengawasi Fang Wang. Gulungan misterius itu belum sepenuhnya muncul dari gerbang surgawi, tetapi bagian yang muncul memanjang lebih dari 10.000 mil, tampaknya tak berujung. Fang Wang diam-diam mengamati gulungan di atasnya. Pilar dewa berhenti, tetapi dewa abadi lainnya masih mencoba membunuh Fang Wang. Tanpa bantuan pilar dewa, dewa abadi ini tidak dapat melampaui inkarnasi Fang Wang di masa lalu. Inkarnasi masa lalu ini tidak terhubung dengan kekuatan kehidupan Fang Wang sebelumnya, tetapi dengan kekuatan kehidupannya saat ini, semuanya memiliki kekuatan yang mendekati kekuatan seorang abadi misterius dao surgawi. Selama mana dao surgawi Fang Wang tidak habis, mereka dapat terus hidup. Pandangan Fang Wang tertarik pada sosok di gulungan itu, sosok yang berdiri di atas puncak gunung yang mengenakan baju besi perak dengan mahkota ungu bersayap burung phoenix di kepalanya. Sosok dalam lukisan itu perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang tampan tetapi tegas. Matanya, yang dipenuhi dengan niat yang dingin, tampaknya menjangkau dari lukisan itu sendiri.
Pria bermahkota ungu itu menatap Fang Wang, dan Fang Wang juga menatapnya. Mata mereka bertemu, dan seluruh kekosongan kosmik terhenti. Setiap dewa abadi yang bekerja dalam pertempuran membeku dalam waktu, termasuk pilar-pilar dewa. Waktu dan ruang terhenti. Pria bermahkota ungu itu melompat, dengan mengejutkan melompat keluar dari gulungan dan menerjang ke arah Fang Wang. Tangan kanannya terentang seperti cakar, berniat menangkap Fang Wang. Tepat saat dia hendak mencengkeram Fang Wang, tangan Fang Wang melesat seperti kilat, mencengkeram pergelangan tangan pria itu. Ekspresi pria bermahkota ungu itu langsung berubah tercengang, seolah-olah dia tidak mempercayai matanya sendiri. Memanfaatkan situasi tersebut, Fang Wang menariknya ke bawah, lalu mengangkat lututnya dan menghunjamkannya ke dada pria itu. Gerakan ini membuat wajah pria bermahkota ungu itu langsung berubah, merasa seolah-olah jiwanya hampir terlempar keluar dari tubuhnya. Segala sesuatu di kehampaan kosmik kembali normal, dan pertempuran besar berlanjut. Pria bermahkota ungu itu tiba-tiba menyusut ke belakang, pindah ke atas gulungan itu, menjaga jarak dari Fang Wang. Dia menatap Fang Wang dengan kaget dan menggertakkan giginya, bisakah kau melihat melalui keterampilan ilahiku? Mata Fang Wang tetap tenang saat dia menjawab, itu tidak lebih dari sekadar memanfaatkan kekuatan aturan alam fana ini. Mencapai alam Qiankun surgawi memungkinkan seseorang untuk memahami aturan kosmos, dan seorang kaisar suci abadi dapat mengendalikan jenis kekuatan aturan. Fang Wang berbeda, sebagai seorang abadi misterius Dao surgawi, dia telah memahami semua kekuatan aturan yang membentuk dunia, dan dia dapat memanipulasinya, karenanya melihat melalui keterampilan ilahi pria bermahkota ungu itu dalam satu tatapan. Jika keterampilan itu memang keterampilan ilahi yang dilakukan dengan mana miliknya sendiri, Fang Wang mungkin tidak dapat melihatnya. Jalan Dao surgawi juga merupakan jalan dunia, dan dengan meminjam kekuatan kosmos, Fang Wang berdiri di ketinggian yang sangat tinggi, memandang ke bawah pada semua makhluk hidup. Sebelum pria bermahkota ungu itu bisa berpikir lebih jauh, Fang Wang mengangkat tombaknya dan menyerang. Ketika Fang Wang muncul di depannya, kitab suci Mijue mengembun di belakangnya. Aura gelap yang luas dari kitab suci Mijue menembus ke dalam tombak istana surgawi, membuatnya tampak sangat menyeramkan. Pria bermahkota ungu itu segera mengayunkan telapak tangannya, dan ruang di sekitarnya terdistorsi seolah-olah alam semesta runtuh, terkonsentrasi di telapak tangannya sebelum meledak. Fang Wang tampaknya dihantam secara frontal oleh kekuatan kosmos itu sendiri, penglihatannya berputar-putar. Cahaya dingin berkedip di mata Fang Wang, dan dengan putaran tangan kanannya, tombak istana surgawi itu meletus dengan energi Qi yang mengerikan, merobek-robek lapisan kekuatan aturan kosmik di depannya dan dengan cepat maju ke arah pria bermahkota ungu itu. Pria bermahkota ungu itu ngeri dan mendorong telapak tangannya, mencoba bertahan dengan mana yang kuat. Ledakan, mahkota ungunya terhempas, menghantam gerbang surgawi. Dengan rambut acak-acakan, dia melawan dengan putus asa, tetapi kekuatan pemusnah di dalam tombak istana surgawi terlalu mengerikan, menyebabkan telapak tangannya mulai terbelah dan darah terus mengalir. Mana Dao surgawi Fang Wang meledak, dan tombak istana surgawi memancarkan Qi hitam yang dahsyat, langsung menelan pria bermahkota ungu itu. Beraninya kau, sebuah suara menggelegar terdengar, dan begitu kata pertama diucapkan, pembicara mengayunkan pedangnya untuk menyerang, tetapi diblokir oleh perisai yang terbentuk dari hukum klasik Dao surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Fang Wang melirik, pendatang baru itu bukanlah pilar dewa, dengan satu tatapan, dia menjatuhkan lawan ke-18 lapisan neraka api. Segera setelah itu, Fang Wang terjun ke gerbang surgawi. 18 pilar dewa dengan cepat terbang ke depan gerbang surgawi, merapal mantra ke arahnya satu demi satu. Bagaimana dia bisa masuk? Dia tidak memiliki takdir istana abadi, kata salah satu dari mereka. Mungkinkah dia telah mempraktikkan teknik kultivasi istana abadi? Yang lain berspekulasi. Bagaimanapun, mungkin saja keberadaan itu melayani di bawahnya, yang ketiga menimpali. Orang ini benar-benar mengerikan, menguasai begitu banyak teknik kultivasi di usianya yang baru 1000 tahun. Bahkan jika itu adalah makhluk agung yang bereinkarnasi, tubuh fisik mereka masih memerlukan proses kultivasi, kata yang lain dengan kagum. Pilar-pilar dewa berdiskusi di antara mereka sendiri, gemetar karena ketakutan yang sebenarnya karena pertempuran telah berkecamuk selama beberapa waktu. Mereka tahu mereka bukan tandingan Fang Wang tanpa restu dari takdir istana abadi. Pilar dewa agung itu tampaknya merasakan sesuatu, kulitnya berubah drastis saat dia berteriak, ini buruk.
Dia mencoba memutuskan takdir kita. Setelah mendengar ini, pilar-pilar dewa lainnya juga mengubah ekspresi mereka dan buru-buru mengikuti ke gerbang surgawi. Benua naga yang menurun, rawa-rawa surga pedang. Hong Xianer, Dugu Wenhun, Hong Chen, dan yang lainnya menatap hantu di cakrawala. Mereka berkeringat peluru untuk Fang Wang saat dia memasuki gerbang surgawi. Hantu di atas tidak lagi melacak gerakan Fang Wang tetapi terkunci ke gerbang surgawi. Semua makhluk melihat para dewa abadi mulai berbalik, terbang menuju alam fana. Malapetaka alam fana baru saja dimulai. Ledakan, guntur yang mengguncang bumi meletus, bergema melalui pegunungan di utara Kunlun. Semua pembudidaya Wangdao mendongak untuk melihat retakan muncul tinggi di langit, dan sesosok perlahan melangkah keluar darinya. Ini adalah sesepuh berpakaian jubah Dao dengan aura abadi dan tulang Dao, dikelilingi oleh pedang panjang emas yang mengambang dalam bentuk kipas di belakangnya, memancarkan gelombang cahaya, menyebabkan ruang di sekitarnya tampak berdenyut. Yang mulia, sudah lama tak berjumpa, tetua berjubah Dao itu berbicara perlahan, nadanya acuh tak acuh. Sambil menatapnya, Hong Chen berkata, saya tidak menyangka orang pertama yang datang mencari saya adalah Anda, adik junior. Bagaimana Anda mengabdi padanya? Saya dengar Anda dianugerahi gelar penguasa bintang, dewa keberuntungan dan kemakmuran. Nama itu terdengar cukup bagus, saya ingin tahu apa status Anda. Adik junior, Dugu Wenhun, Hong Xianer, dan yang lainnya menatap Hong Chen dengan heran. Mereka belum pernah mengetahui identitas aslinya sebelumnya. Hong Chen memiliki kontribusi yang tak terlupakan bagi pembentukan dan pertumbuhan Wangdao. Ia menguasai hukum Tao yang tak terhitung jumlahnya, yang membuat banyak orang penasaran tentang identitas aslinya. Mereka tidak pernah menyangka Hong Chen akan dipanggil, Yang Mulia, oleh seorang dewa abadi. Sambil membelai jenggotnya dan tersenyum, dewa keberuntungan dan kemakmuran menjawab, itu memang hanya gelar nominal, tidak memiliki kekuatan nyata. Aku merindukan masa-masa ketika kakak laki-lakiku menjadi kaisar surga. Namun, jika Anda tetap menjadi kaisar surga, pengadilan abadi mungkin tidak akan ada lagi. Bagaimanapun, karena kelalaian Anda, platform Dewa bangkit dan bahkan melampaui pengadilan abadi. Yang Mulia, setelah mengalami reinkarnasi kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, apakah ada orang dari platform Dewa yang mengingat kebaikan Anda dan datang untuk menyelamatkan Anda? Tanyanya. Setelah mendengar ini, Hong Chen mempertahankan ketenangannya dan dengan tenang menjawab, manusia akan menang atas surga. Kebangkitan platform Dewa adalah karena usaha mereka sendiri. Bahkan jika aku telah menekan mereka sejak awal, itu tidak akan menahan mereka. Dewa keberuntungan dan kemakmuran berkata dengan santai, kebangkitan kekuatan platform ilahi selama bencana dinasti ilahi yang agung tidak bisa diremehkan. Yang Mulia, Anda tahu dalam hati Anda bahwa manfaat dari harta karun tertinggi itulah yang menekan kewaspadaan Anda terhadap platform ilahi. Bab 455, Bab 452, Variabel Alam Fana, Kaisar Suci Lingqiao. Mendengar Dewa Keberuntungan dan Kemakmuran menyebutkan harta karun tertinggi, ekspresi Hong Chen tetap tenang, sementara yang lain masih terkejut. Kaisar Langit, Xuan Zong pernah menjadi Kaisar Langit dari alam atas, penguasa semua makhluk abadi. Setelah keterkejutan singkat, semua orang gembira, berpikir bahwa dengan Kaisar Langit sebelumnya, tidak perlu takut dengan istana abadi saat ini. Hong Chen berkata, adik laki-laki, haruskah Anda tetap menyatakan tujuan Anda? Dengan kemampuan Anda mencoba menjatuhkan Wangdao, saya khawatir itu tidak cukup. Dewa Keberuntungan dan Kemakmuran terkekeh, mengotori tangan saya dengan bertarung tidak cocok untuk saya. Kakak senior, saya di sini untuk membantu Anda, tetapi Anda harus memberitahu saya lokasi harta karun itu. Hong Chen menyipitkan matanya tetapi tidak segera menanggapi. Kau pasti sudah muak dengan siklus reinkarnasi yang tak berujung ini. Aku bisa membantumu melepaskan tubuh fana dan merekonstruksi tubuh seorang kaisar surga. Senyum di wajah Dewa Keberuntungan dan Kemakmuran tidak pernah pudar, tampak ramah dan bersahabat. Hong Chen membalas, apa yang bisa kau lakukan untuk Wangdao? Dewa Keberuntungan dan Kemakmuran berkata, 18 pilar dewa mungkin tidak sebanding dengan Dao Surgawi, tetapi Kaisar Surga telah meminta Dewa Perang untuk bertindak. Dao Surgawi yang tidak dapat menaklukkan 18 pilar dewa tidak akan dapat mengalahkan Dewa Perang. Dia pasti akan hancur. Yang bisa kulakukan adalah membantumu bertahan hidup dan membantu Yang Mulia kembali ke alam atas. Boom! Kata-katanya baru saja selesai ketika langit dan bumi bergetar,
membuatnya terkejut juga, dan dia menoleh dengan heran untuk melihat. Hong Chen juga melihat ke arah cakrawala, ekspresinya berubah aneh. Bagaimana mungkin seseorang berani membangkang dan membuka gerbang antara dua alam? Dewa keberuntungan dan kemakmuran mengerutkan kening dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia mencoba menghitung dengan jari-jarinya tetapi tidak dapat menyimpulkan apapun. Hong Chen juga menghitung, tetapi dia juga tidak dapat melihatnya. Tetua kehidupan menyendiri mendecak lidahnya dengan heran, alam fana ini benar-benar penuh dengan variabel, bukan hanya kami para Master Dao. Di jembatan kayu, kura-kura besar dan mendalam itu melotot ke arah keberuntungan dan kemakmuran abadi, matanya yang seukuran kacang hijau dipenuhi dengan kebencian dan amarah. Jika hanya itu, maka kamu tidak dapat mempengaruhiku, kembalilah, kembali ke istana abadi dan tunggu Dao Surgawi melangkah ke istana Xian Xiao. Hong Chen mengalihkan pandangannya kembali ke keberuntungan dan kemakmuran abadi dan berkata demikian. Keberuntungan dan kemakmuran abadi menoleh juga, mengerutkan alisnya, berjuang sejenak, dan kemudian mengatupkan giginya, apa yang kamu inginkan? Hong Chen bertanya dengan senyum yang tidak sepenuhnya tersenyum, apapun mungkin. Mereka berdua mengobrol dengan berani, sama sekali mengabaikan kehadiran orang lain di sekitar mereka. Setiap kultivator dan iblis di rawa surga pedang dapat mendengar percakapan mereka dengan jelas. Dewa keberuntungan dan kemakmuran tampaknya memikirkan sesuatu, raut wajahnya menjadi jelek, terperangkap dalam pergumulan internal. Boom, 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 di dalam langit berbintang yang mempesona, Fang Wang bergerak maju sambil memegang tombak istana surgawi. Dewa abadi yang tak terhitung jumlahnya menyerang dari segala arah, tetapi dia dengan mudah memusnahkan mereka dengan tombaknya. Namun, jumlah dewa abadi sangat banyak, kemanapun dia terbang, mereka terus berdatangan dalam aliran yang tak ada habisnya. Kitab suci Mijue melayang di belakang Fang Wang, dan di antara mereka ada matahari Dao Surgawi. Pada saat ini, ada 3 matahari Dao Surgawi di belakang kepalanya, masing-masing lebih besar dari kepalanya, permukaannya bergolak dengan api Ki Dao Surgawi, yang berwarna perak. Ini adalah dunia di dalam gerbang surgawi, dunia misterius yang dibangun dari takdir, berbagai aturan di sini tidak sebanyak di alam fana, tetapi kekuatan setiap aturan jauh lebih besar daripada alam fana. Fang Wang mengayunkan tombaknya sekali lagi, meledakkan tubuh abadi dewa konstelasi bintang dengan satu serangan, setelah itu, rantai emas muncul dari udara tipis di sekelilingnya, mengikatnya. Melihat sekeliling, di masing-masing dari 8 arah, ada dewa abadi dengan tubuh emas setinggi 10.000 kaki menarik rantai, meraung dengan marah dan menarik dengan sekuat tenaga, seolah-olah mencoba mencabik-cabik Fang Wang, tetapi dengan memutar pinggangnya, dia langsung memutuskan rantai itu. Fang Wang meninju, tinju tiran 9 naga melolong di langit berbintang, membentang puluhan juta mil, memusnahkan tentara abadi yang tak terhitung jumlahnya, bergerak dalam ayunan terbuka lebar, menunjukkan postur yang mendominasi. Jauh di atas langit berbintang, di balik nebula, seorang dewi abadi berambut putih yang termasyur menarik busurnya dan melepaskan anak panah, yang secara menakjubkan melepaskan jutaan burung phoenix. Dengan rentang sayap ratusan mil, burung phoenix ini berkumpul dalam formasi yang menakjubkan. Fang Wang berbalik menghadap mereka, cahaya api memantul dari tubuhnya, menghasilkan pantulan terbalik di matanya yang dingin dan tajam. Pada saat itu, di belakang Fang Wang muncul sutra emas yang terikat surga. Pita sutra emas itu menjadi sangat besar dan mencambuk, memusnahkan burung phoenix api satu demi satu, menyebabkan seluruh langit berbintang mulai meledak dalam pertunjukan yang spektakuler dan tak tertandingi. Fang Wang menyerbu ke lautan api, matanya bergerak cepat saat dia mencari batasan takdir di dalam gerbang surgawi. Setiap harta karun pasti memiliki batasan yang paling penting, sumber dari semua kekuatannya. Gerbang surgawi adalah harta karun takdir, dan pasti ada batasan yang menghubungkannya dengan takdir istana abadi dan bahkan batasan dari makhluk ilahi abadi. Fang Wang dengan cepat berjuang keluar dari lautan api, dan begitu dia muncul, dia bertemu dengan 18 pilar ilahi yang menyerangnya secara langsung, dan bukan hanya pilar ilahi, tetapi pria dengan mahkota ungu dari sebelumnya juga telah tiba. Yang mulia, serahkan dia pada kami. Teriak pilar ilahi terkemuka. Terlepas dari kemenangan atau kekalahan dalam pertempuran ini, 18 pilar ilahi pasti akan menjadi bahan tertawaan, jadi amarahnya sangat kuat. Pria dengan mahkota ungu menggunakan kedua telapak tangannya untuk menggunakan berbagai keterampilan ilahi dengan mudah, tetapi sayangnya,
mereka tampaknya hampir tidak menggelitik Fang Wang, mananya hampir tidak membahayakan yang terakhir. Tiba-tiba merasakan sesuatu, sosok Fang Wang tiba-tiba menghilang, menyebabkan keterampilan ilahi pilar ilahi terkemuka hilang sepenuhnya. 18 pilar dewa itu dengan cepat berbalik tetapi tidak dapat lagi menemukan Fang Wang. Apa yang terjadi? Kemana dia pergi? Di dunia takdir ini, tidak mungkin dia bisa bersembunyi. Jangan ceroboh, itu bisa jadi semacam keterampilan ilahi miliknya, yang dimaksudkan untuk membuat indera kita mati rasa. Orang ini terlalu sulit dibunuh, mengapa teknik kultivasinya tampaknya mengandung esensi teknik abadi Ki Ungu. 18 pilar dewa berdiskusi di antara mereka sendiri, sementara pria dengan mahkota ungu itu tampaknya menyadari sesuatu dan menghilang juga. Sementara itu, Fang Wang tiba di dunia misterius putih yang luas, dan mengikuti tatapannya, di sana berdiri gerbang surgawi di kejauhan. Di dunia misterius putih yang luas ini, gerbang surgawi yang menjulang tinggi tampak begitu kecil. Fang Wang tidak bergerak maju dengan tergesa-gesa, karena dia melihat sesosok berdiri di depan gerbang surgawi. Orang itu berdiri di depan gerbang, punggung menghadap Fang Wang, mengenakan jubah dao biru lebar yang berkibar tanpa ikat pinggang untuk menahannya, menunjukkan gerakan yang tak terhentikan, meskipun jubahnya besar. Jubah itu tidak dapat menyembunyikan fisiknya yang kuat. Anda akhirnya tiba. Suara pria berjubah dao bergema, halus, membuatnya sulit untuk menentukan sumbernya. Fang Wang bertanya, bolehkah saya menanyakan nama Anda yang terhormat? Pria berjubah dao itu perlahan berbalik, rambut hitamnya berkibar, wajahnya tampan tetapi lapuk dimakan usia, dan meskipun tidak berpakaian mewah seperti pilar, dia memancarkan aura yang membuat Fang Wang sangat gelisah. Dia sedikit mengangkat dagunya, menatap Fang Wang, dan berkata, saya dikenal sebagai Ling Qiao. Anda dapat memanggil saya Kaisar Suci Ling Qiao, atau Orang Suci Agung Ling Qiao. Orang Suci Agung Ling Qiao. Fang Wang terkejut dalam hati. Sekte Dewa Ling Qiao telah banyak membantunya, dan kemudian, bahkan bergabung untuk membentuk surga kebebasan tanpa beban, keterampilan ilahi dengan misteri tak terbatas, yang membuatnya sangat ingin tahu tentang kekuatan penciptanya. Tunggu sebentar, tiba-tiba, Fang Wang memikirkan sesuatu, dan matanya menunjukkan perubahan halus. Itu benar, Sekte Dewa Ling Qiao sengaja ditempatkan di hadapan gadis itu olehku sendiri. Mengetahui perasaannya padamu, dia secara alami akan menyampaikannya kepadamu. Penguasaanmu terhadapnya telah membuktikan spekulasiku. Tatapan Kaisar Suci Ling Qiao acuh tak acuh, perawakannya tampak tidak penting tetapi memancarkan kehadiran yang jauh melampaui gerbang surgawi bab 456, bab 453, roh dao takdir, keadaan dao surgawi. Suara Kaisar Suci Ling Qiao bergema di dunia takdir, bertahan lama, dan ekspresi Fang Wang disembunyikan oleh topeng rubah. Di hadapan tatapan Kaisar Suci Ling Qiao, dia tampak tidak terlalu terkejut. Fang Wang berbicara, bertanya, apakah kamu memiliki inkarnasi di alam fana, atau hanya bidak catur? Kursi ini tidak membutuhkan metode yang cacat seperti itu. Untuk membawa teknik pamungkas kepada manusia, seseorang hanya perlu memanipulasi takdir. Kaisar Suci Ling Qiao menjawab dengan acuh tak acuh, lalu dia mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya dengan lembut. Dalam sekejap, Fang Wang merasakan penambahan kekuatan penekan misterius ke dunia takdir, kekuatan yang terkait dengan metode Sekte Ilahi Ling Qiao. Mulai sekarang, kamu tidak akan dapat menggunakan Sekte Ilahi Ling Qiao untuk meninggalkan dunia ini. Kamu boleh mencoba, kata Kaisar Suci Ling Qiao dengan nada yang tidak pernah berubah dari awal hingga akhir. Fang Wang percaya apa yang dikatakan Kaisar Suci Ling Qiao, bahwa ia memang tidak bisa melarikan diri menggunakan Sekte Dewa Ling Qiao, tetapi ia bisa melakukannya dengan surga kebebasan tanpa beban. Ia bisa merasakan dunia-dunia yang ditandai oleh surga kebebasan tanpa beban, dan pikirannya dapat melintasinya dalam satu pikiran. Akan tetapi, ia tidak terburu-buru untuk pergi, ia ingin melihat apa yang dimaksudkan Kaisar Suci Ling Qiao. Jika Kaisar Suci Ling Qiao ingin membunuhnya, ia akan bertindak langsung. Mengapa berkata begitu banyak? Fang Wang bertanya secara terbuka, jika demikian, bukankah seharusnya senior menyatakan tujuannya dengan jelas? Ia telah belajar dari Sekte Dewa Ling Qiao, mengandalkannya untuk melakukan perjalanan melalui berbagai alam fana. Ia akan mengakui anugerah ini. Tentu saja, jika Kaisar Suci Ling Qiao bersikeras membunuhnya, ia tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Mengapa kalian menentang para dewa abadi?
Tanya Kaisar Suci Lingqiao. Fang Wang menjawab, bukan aku yang menentang, tetapi mereka tidak mengizinkanku, mereka ingin mengendalikan segalanya. Kaisar Suci Lingqiao menampakkan senyum, meskipun aneh, saat ia mendesak, jika Anda dapat menggulingkan pengadilan abadi, apa yang akan Anda lakukan? Mengapa menggulingkan? Saya hanya perlu membuat mereka menundukkan kepala. Tanpa pengadilan abadi, akan ada pengadilan ilahi. Yang ingin saya lakukan adalah bertahan hidup dan terus meneliti jalan saya sendiri, jawab Fang Wang. Ia mengatakan kebenarannya, ia tidak pernah memikirkan kekuasaan. Alasan mendirikan Wang Dao hanya karena orang-orang yang dekat dengannya sangat merekomendasikannya. Bahkan setelah mendirikan Wang Dao berbeda dari sekte, tidak ada banyak aturan yang kaku, dan tidak ada hierarki dan perbudakan. Setelah selamat dari malapetaka ini, Fang Wang ingin terus mempelajari Dao Surgawi dan memperluas pemahamannya tentang Dao. Kehidupan abadi adalah tujuannya, bukan kekuasaan atas segalanya. Setelah mendengar ini, senyum Kaisar Suci Lingqiao semakin lebar saat dia berkata sambil tertawa, untuk benar-benar tidak terikat adalah jalan yang jauh lebih sulit daripada kekuasaan. Pertama-tama kalahkan tahta ini. Jika kamu tidak dapat mengalahkan tahta ini, kamu tidak berhak menantang kekuatan surgawi. Kata-katanya baru saja memudar ketika dominasi yang mengerikan meledak, menjerumuskan dunia takdir yang cerah seketika ke dalam kegelapan. Di atas, awan petir bergulung masuk, dengan kilat merah darah yang saling terkait, menjerumuskan dunia ke dalam penindasan yang ekstrim. Tangan kanan Kaisar Suci Lingqiao terangkat rata, dan dari telapak tangannya melonjak mana hijau, mengembun menjadi tombak dengan gagang panjang dan 3 sisi tajam, tubuhnya hitam, ujung ekornya terbakar dengan api hijau seperti ekor naga yang bergoyang. Ini adalah pedang awan biru langit naga milikku, sama seperti tombak di tanganmu, keduanya adalah roh Dao takdir. Ini adalah takdir kita, bahkan jika kita mati dan melewati reinkarnasi, roh Dao takdir akan tetap lahir, dan kita selalu dapat bangkit kembali. Hanya ketika berhadapan dengan makhluk lain dengan roh Dao takdir, kita akan benar-benar musnah, kata Kaisar Suci Lingqiao. Kita adalah anak kesayangan Dao Agung. Jika kita harus mati, mari kita mati di tangan satu sama lain. Kaisar Suci Lingqiao semakin bersemangat saat berbicara, kehilangan ketenangannya sebelumnya karena obsesi fanatik. Roh Dao takdir, ini adalah pertama kalinya Fang Wang mendengar nama harta roh tingkat tinggi. Namun, dia tidak terkejut, karena dia sudah menebak bahwa tombak istana surgawi berada di atas harta roh asal Dao. Roh Dao takdir, iya, namanya terdengar bagus. Apakah 3 dewa perang lainnya sama? Fang Wang bertanya sambil menyalakan tombak istana surgawi di tangannya, siap untuk bertempur. Kaisar Suci Lingqiao berkata dengan nada mencemooh, tentu saja tidak. Di istana abadi, selain diriku, hanya ada Kaisar Surgawi. Tetapi ada yang lain yang harta roh kehidupannya berada pada peringkat yang biasa-biasa saja, tetapi memiliki kekuatan untuk menjungkir balikkan Qian Kun. Sayangnya, kau tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Ledakan, Kaisar Suci Lingqiao melangkah dan muncul tepat di depan Fang Wang. Sekte Ilahi Lingqiao, kecepatannya terlalu cepat. Fang Wang nyaris tidak berhasil mengangkat tombaknya untuk bertahan, ketika dia merasakan kekuatan yang tak terhentikan menyerangnya, membuatnya terlempar ke belakang. Sebelum Fang Wang bisa menenangkan diri, dia merasakan kaki kanannya dicengkeram, itu adalah Kaisar Suci Lingqiao. Mencengkeram kaki Fang Wang, senyum menantang muncul di wajah Kaisar Suci Lingqiao. Dengan tarikan yang kuat dan ayunan pedang awan biru langit naganya, bilah dingin itu, yang terbungkus dalam api hijau yang dingin, mengiris udara. Wus! Pedang awan biru langit naga itu menembus langsung daging Fang Wang, dan senyum Kaisar Suci Lingqiao langsung membeku. Fang Wang kemudian bergeser ke belakang untuk menciptakan jarak, menatap Kaisar Suci Lingqiao yang tercengang. Dia memutar lehernya dan berkata, "Senior, aku telah membalas budi atas 2 gerakan dari Sekte Dewa Lingqiao itu. Mulai sekarang, ini semua tentang keterampilan sejati untuk melihat kepada siapa rusa itu jatuh." Kaisar Suci Lingqiao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, masih bingung tentang bagaimana Fang Wang menghindari serangan itu. Teknik Sekte Dewa Lingqiao-nya tidak termasuk keterampilan gerakan mistis seperti itu. Fang Wang tidak memperhatikan pikiran Kaisar Suci Lingqiao. Ia jarang menggunakan teknik dematerialisasi dari teknik kebebasan Jiu Yu, menyimpannya untuk situasi seperti ini, saat menghadapi musuh yang sulit dikalahkan. Itu akan menjadi kunci kemenangannya.
Satu demi satu, matahari Dao Surgawi mengembun di belakang Fang Wang, diikuti oleh kitab suci Mijue. Mata di balik topeng Fang Wang benar-benar menyala, ini adalah kondisi yang telah ia pahami selama bertahun-tahun pencerahan yang dikombinasikan dengan efek teknik pertarungan sejati dari jantung Dao Surgawi, yang ia sebut kondisi Dao Surgawi. Dalam kondisi Dao Surgawi, ia dapat memisahkan gerakan fisik naluriah dari pikiran spiritual jiwa, memungkinkan pertarungan naluriah sementara jiwa merenungkan pencerahan, bertarung dan mencerahkan secara bersamaan. Ini adalah kondisi pamungkas. Kaisar Suci Lingqiao muncul entah dari mana di belakang Fang Wang, yang secara naluriah menghilang untuk menghindari serangannya dan secara bersamaan muncul di belakangnya, melancarkan serangan telapak tangan. Telapak tangan kekosongan yang hebat. Ledakan, Kaisar Suci Lingqiao dipaksa mundur, dan ruang antara dirinya dan Fang Wang berubah menjadi ketiadaan. Fang Wang tidak terkejut dengan teknik Kaisar Suci Lingqiao, dia telah sepenuhnya memasuki keadaan Dao Surgawi, bebas dari gangguan apapun. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Kaisar Suci Lingqiao dengan cepat mundur, jubah daunnya berkibar. Dia menyeringai, menunjukkan senyum gembira. Menarik, kamu memang tidak mengecewakanku. Kaisar Suci Lingqiao segera mengayunkan pedang naga langit awan biru, menebas satu demi satu. Rune misterius muncul di sekelilingnya, yang kemudian menyusut ke dalam tubuhnya, menyelimutinya dengan cahaya yang cemerlang. Di atas tanah tandus, permukaannya penuh dengan lubang dan retakan, menyerupai reruntuhan pertempuran besar. Berdiri tanpa alas kaki di atas sepotong batu pecah, Yang Du mengangkat lengan kanannya tinggi-tinggi. Bab 457, Bab 454 Nasib Dao Surgawi. Jangan bicara lagi, cepatlah melahap takdirnya. Suara Su Chonghua keluar dari tubuh Yang Du, mendesak dan dipenuhi kegembiraan yang tak terbendung. Seketika, Yang Du membuka mulutnya, dan saat dia melakukannya, prajurit abadi yang lehernya dikepalkan menggigil, dan takdirnya berubah menjadi gumpalan uap putih yang mengebor ke dalam mulut Yang Du. Dalam rentang waktu kurang dari 10 napas, prajurit abadi yang telah terkuras takdirnya hancur menjadi abu dan asap. Wajah Yang Du menunjukkan ekspresi puas. Dengan kultivasiku, ditambah dengan fisikmu, kita hampir tidak bisa menandingi prajurit abadi biasa. Tapi kamu tidak boleh ceroboh, hindari dewa sejati dari istana abadi sebanyak mungkin. Dewa abadi sejati jelas bukan seseorang yang bisa kamu lawan. Suara Su Chonghua terdengar lagi, seolah-olah Yang Du berbicara dengan suara lain. Yang Du mendongak ke cakrawala, ilusi cakrawala masih berlangsung, memperlihatkan kehadiran agung gerbang surgawi dengan banyak dewa abadi berkumpul di depannya. Kadang-kadang beberapa dewa abadi akan terbang ke bawah sementara yang lain melambung tinggi, bergabung ke dalam kelompok dewa abadi di depan gerbang surgawi. Tatapan Yang Du berubah-ubah, tenggelam dalam pikiran. Boom! Tiba-tiba, sebuah ledakan meletus di tepi langit, kilatan cahaya yang menyilaukan menelan segalanya, membuat dunia kehilangan warnanya. Angin menderu, dan rambut putih Yang Du berkibar liar. Tetapi ekspresinya tetap tidak berubah, seolah-olah dia sudah terbiasa dengan kejadian mendadak seperti itu. Sudah 10 tahun, Master Dao. Apakah Anda masih bertarung? Yang Du bergumam pada dirinya sendiri dengan nada yang dalam. Sudah 1 dekade sejak gerbang surgawi dibuka dan Fang Wang terjun ke dalamnya, tidak pernah terlihat lagi. Tentara abadi yang tak terhitung jumlahnya turun ke alam fana untuk membersihkan mereka yang memiliki kekuatan karma yang besar, menjadikan 10 tahun ini sebagai milenium tergelap yang pernah ada, dengan banyak sekali makhluk yang mati setiap harinya. Su Chonghua terdiam, penasaran dengan nasib Fang Wang juga. Atau lebih tepatnya, seluruh alam fana menantikan Dao Surgawi. Bahkan kekuatan-kekuatan yang pernah memendam permusuhan terhadap para dewa abadi merasakan hal yang sama, karena hanya ketika benar-benar berhadapan dengan para dewa abadi, mereka menyadari betapa mengerikannya mereka. Bahkan tentara abadi yang paling lemah pun tidak dapat ditandingi oleh Qian Kun Surgawi. Di tempat lain, di benua naga yang turun, air laut berwarna merah darah menghantam pantai, menghanyutkan kerangka-kerangka ke pantai, dan di tepi hutan, para pengikut Jalan Harapan sedang bermeditasi dalam posisi duduk, menghadap ke laut, selalu berjaga di permukaan laut untuk menghindari kejadian yang tidak terduga. Di balik hutan, Gunung Kunlun berdiri megah, memperlihatkan kehadirannya yang luas dan tak terbatas. Di puncak Gunung Kunlun, ada pilar cahaya keemasan yang bahkan lautan awan tidak dapat mengaburkannya. Pilar emas itu sesekali bersinar cemerlang,
menyapu langit dan bumi dan menyegarkan semangat para pengikut jalan harapan yang ditempatkan di segala arah. Di balik Kunlun, di dalam rawa surga pedang, masih ada banyak pembudidaya, tetapi dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, tempat itu kurang semarak dan makmur, malah dipenuhi dengan kehancuran dan kesunyian. Di aula besar, Hong Chen berdiri di depan meja pasir dengan alis berkerut, mengikuti tatapannya. Meja pasir itu memperlihatkan ribuan berkas cahaya yang menyatu, selalu berubah, misterius, dan mendalam, yang tampaknya melambangkan perubahan takdir. Tetua kehidupan penyendiri berdiri di sampingnya, meratap, variabel-variabel alam fana berubah setiap hari, situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan para dewa abadi menunggu waktu mereka, tidak yakin apakah harus berjaga-jaga terhadap Master Dao atau apakah Kaisar Surga memiliki rencana lain. Hong Chen menjawab, 18 pilar dewa, konstelasi bintang, dan para dewa sejati enggan turun karena mereka harus menjaga gerbang surgawi. Jika gerbang surgawi dilanggar oleh Master Dao, mereka tidak akan dapat meninggalkan alam fana. Selain itu, dihadapkan dengan makhluk-makhluk yang terus muncul dengan nasib besar di alam fana, mereka juga tergoda. Mereka memiliki masalah mereka sendiri di alam atas dan perlu terus memperluas jajaran dewa abadi mereka dengan makhluk-makhluk dari alam fana. Bagi mereka, dunia Xuanzu adalah kesempatan yang sangat baik saat ini. Kaisar surga itu mungkin dalam dilema, bagaimanapun, sulit untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Tetua kehidupan menyendiri kemudian bertanya, dengan nasib sekte Jin Xiao yang semakin memudar, hierarki dan pelindung sekte telah menghilang. Apakah menurutmu para pemberontak itu bisa jadi mereka? Mungkin, tetapi lebih dari mereka, aku lebih peduli dengan nasib alam fana, kata Hong Chen dengan acuh tak acuh, tampaknya tidak tertarik pada sekte Jin Xiao. Tetua kehidupan menyendiri tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah meja pasir, di mana dia melihat segudang sinar cahaya secara bertahap menyatu menjadi 10 bola cahaya, satu secara signifikan lebih besar dari yang lain, dengan yang tersisa. Mengorbitnya seperti bintang mengelilingi matahari. Terlepas dari 10 bola cahaya ini, ada titik-titik cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah, beberapa di antaranya tiba-tiba menghilang, dengan cahaya baru muncul secara spontan. Tes-tes, siapa yang tahu siapa yang sangat tidak beruntung. Menjadi makhluk terkuat di alam fana, takdirnya berada di awal malapetaka, kata sesepuh kehidupan menyendiri dengan heran. Hong Chen menatap bola paling terang itu, berkata, ada yang tidak beres, takdirnya tumbuh terlalu cepat. Laju pertumbuhan ini, entah bagaimana terasa familiar. Sesepuh kehidupan menyendiri itu tidak terlalu memikirkannya, mengungkapkan pikirannya, jika saja aku bisa menghitung takdir Master Dao, bukankah itu luar biasa? Aku benar-benar ingin tahu bagaimana takdir Master Dao dibandingkan dengan yang lain, untuk melihat seberapa besar perbedaannya. Begitu kata-katanya jatuh, tekanan yang mendominasi dan tak tertandingi turun, menyelimuti seluruh benua naga yang turun. Kaisar surga, lama tidak bertemu. Mengapa tidak keluar dan bertarung denganku? Raungan gemuruh bergema di seluruh langit dan bumi, membuat mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih rendah benar-benar terguncang jiwanya. Hong Chen dan sesepuh kehidupan penyendiri tidak terkejut, karena ini bukan pertama kalinya kejadian seperti itu terjadi. Orang suci agung Qi Yun dan Jiang Shenming memiliki banyak saingan lama. Di angkasa luar di luar angkasa, di depan gerbang surgawi, 18 pilar dewa dan ratusan makhluk ilahi abadi berkumpul. Mereka berdiri dalam formasi yang rapat, tidak berani ceroboh, tatapan mereka tertuju pada gerbang surgawi. Pilar ilahi kekaisaran tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke pilar dewa agung dan bertanya, apakah yang mulia saja cukup? Ekspresi pilar dewa agung itu tenang saat dia menjawab, yang mulia saja tentu tidak cukup, tetapi fakta bahwa kita telah mampu bertahan selama ini menunjukkan bahwa ada orang lain di dalam gerbang surgawi. Kemungkinan besar itu adalah Kaisar Suci. Di antara 4 dewa perang besar, dia memiliki pemahaman terdalam tentang Dao Takdir, itulah sebabnya dia berhasil membuat kita sama sekali tidak menyadarinya. Kaisar Suci, setelah mendengar ini, ekspresi kegembiraan menyebar di wajah semua makhluk ilahi abadi. Jika memang Kaisar Suci, maka jalan surgawi pasti akan hancur. Ya, pertempuran Kaisar Suci dengan platform ilahi yang dipuja orang suci 20.000 tahun yang lalu masih menjadi kisah yang terkenal hingga hari ini. Saya tidak menyangka Kaisar Suci akan mengambil tindakan. Dia jarang mengindahkan panggilan. Tampaknya jalan surgawi benar-benar luar biasa.
Apakah ini berarti kita dapat turun ke alam fana? Baru-baru ini, banyak orang suci dan kaisar agung telah muncul di dunia Xuanzu, yang harus ditangani. Tepat sekali, jika kita terus seperti ini, martabat Dewa Abadi akan hilang. Para Dewa Abadi berceloteh di antara mereka sendiri. Mereka hanya merasa takut ketika berbicara tentang Dao Surgawi. Akan tetapi, ketika diskusi beralih ke para Santo Agung dan Kaisar Agung di alam fana, kata-kata mereka dipenuhi dengan penghinaan. Tepat saat itu, retak, semua Dewa Abadi terkejut dan mendongak serempak, hanya untuk melihat retakan kecil muncul di pilar kayu di sebelah kiri gerbang surgawi. Meskipun kecil, anomali ini menyebabkan wajah semua Dewa Abadi berubah karena terkejut. Lindungi formasi. Pilar Dewa Agung, yang sama-sama khawatir, segera memerintahkan dengan suara yang dalam. Dia adalah orang pertama yang mengangkat telapak tangannya dan menyalurkan mana ke gerbang surgawi, dengan para Dewa Abadi lainnya segera mengikutinya. Semua Dewa Abadi panik, tidak ada yang berani berbicara. Spekulasi serupa terlintas di benak mereka semua. Mungkinkah bahkan Kaisar Suci Lingqiao tidak dapat menahan Dao Surgawi? Bagaimana mungkin? 4 dewa perang besar sudah menjadi puncak kekuatan bela diri Istana Abadi, jika bahkan Kaisar Suci Lingqiao tidak dapat mengalahkan Dao Surgawi. Para Dewa Abadi merasa itu tidak masuk akal, namun ketakutan menyebar tak terkendali di dalam hati mereka. Mereka semua telah bertempur dengan Dao Surgawi, dan tidak seorang pun dari mereka yang berani mengatakan dengan pasti bahwa Dao Surgawi tidak dapat mengalahkan para dewa perang. Dalam pertempuran dengan mereka, Dao Surgawi seperti mengiris melon dan sayuran, mereka hanya mampu berjuang dengan mengandalkan takdir Istana Abadi bab 458, bab 455 teknik Dewa Sejati Jiwa Naga Kesempurnaan luar biasa. Di dunia takdir, dua sosok terus bergeser dan bertabrakan, memenuhi seluruh dunia dengan bayangan mereka seolah-olah kedua belah pihak memiliki jutaan klon. Tekanan tempur mereka terlalu kuat, menyebabkan gerbang surgawi bergetar tanpa henti. Setelah diamati lebih dekat, orang dapat melihat retakan yang hampir tak terlihat terbentuk di salah satu pilar gerbang. Kaisar Suci Lingqiao memegang pedang awan biru langit naga di tangannya, yang melilit jiwa naga biru yang menakutkan, 100 kali lebih besar dari seluruh sosoknya. Fang Wang juga sama, dengan tombak istana surgawinya yang diselimuti oleh jiwa naga ungu, yang merupakan bentuk Xiaoxi. Teknik keduanya hampir identik, seolah-olah mereka sedang bertarung melawan bayangan mereka sendiri. Hanya dalam waktu 10 tahun, aku telah menguasai teknik Dewa Sejati Jiwa Naga, dan telah mencapai tingkat penguasaan yang tidak kalah dengan milikku. Kaisar Suci Lingqiao diam-diam merasakan guncangan di hatinya, dan tatapannya ke arah Fang Wang telah berubah total. Mereka telah bertarung selama 10 tahun, dan mulai dari tahun lalu, Fang Wang tiba-tiba menunjukkan teknik Dewa Sejati Jiwa Naga, yang membuatnya terkejut. Sekarang, dengan mengandalkan teknik Dewa Sejati Jiwa Naga, Fang Wang benar-benar bertarung langsung dengannya. Selama 9 tahun sebelumnya, dia lebih banyak menekan Fang Wang. Jika bukan karena penguasaan Fang Wang atas teknik luar biasa tertentu yang membuat daging dan jiwanya tidak berwujud, dia pasti sudah membunuh Fang Wang sejak lama. 10 tahun telah berlalu, Fang Wang telah sepenuhnya memahami keterampilan ilahinya, tetapi dia belum belajar apapun dari Fang Wang. Kaisar Suci Lingqiao tidak dapat lagi mempertahankan ketenangannya, sebuah suara di dalam dirinya mengatakan kepadanya bahwa jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan dikalahkan. Fang Wang masih memejamkan matanya, dan semakin dia memejamkan mata, semakin besar tekanan yang dia berikan kepada Kaisar Suci Lingqiao. Memang, pada awalnya, Kaisar Suci Lingqiao ingin menguji bakat junior ini, dan jika tidak buruk, dia akan menangkapnya dan menemukan cara untuk mengamankan jalan bertahan hidup baginya di masa depan. Sekte Dewa Lingqiao milik Kaisar Suci Lingqiao tersebar di alam fana, dengan makhluk yang tak terhitung jumlahnya telah mempraktikkannya, tetapi hanya Fang Wang yang memuaskannya sampai pada tingkat yang dia inginkan. Tapi sekarang, mata Kaisar Suci Lingqiao meledak dengan niat membunuh yang mengerikan, menyebabkan seluruh dunia takdir menjadi padat. Niat membunuhnya bahkan menyeret Fang Wang keluar dari keadaan Dao Surgawi, dan tatapan Fang Wang menjadi sunyi. Teknik Dewa Sejati Jiwa Naga telah memungkinkannya untuk tinggal di Istana Surgawi selama 80.000 tahun, menyebabkan rasa takutnya terhadap kesengsaraan Dewa Abadi menghilang sepenuhnya, dan hatinya benar-benar tenang. Ledakan, tombak Istana Surgawi berbenturan dengan pedang awan biru langit naga, tabrakan kedua jiwa naga yang kuat itu mendistorsi seluruh dunia takdir.
Teknik Dewa Sejati Jiwa Naga memungkinkan seseorang untuk memadatkan jiwa naga berdasarkan harta roh kehidupan mereka sendiri. Jiwa naga ini adalah konsentrasi jalan seseorang dan dapat memuat aturan yang telah mereka kuasai. Setelah dikerahkan, kekuatan mereka melonjak luar biasa. Ketika Fang Wang pertama kali menghadapi teknik Dewa Sejati Jiwa Naga, dia hampir terbunuh seketika. Untungnya, dia mengaktifkan teknik kebebasan Jiu Yu yang tidak berwujud tepat waktu. Meskipun demikian, untuk waktu berikutnya, dia menghabiskan sebagian besar waktu untuk menghindar sampai dia melihat teknik Dewa Sejati Jiwa Naga sepenuhnya. Dia tiba-tiba menemukan bahwa pemahamannya telah meningkat pesat, dan perasaan yang dia miliki di Istana Surgawi juga hadir dalam keadaan Dao Surgawi. Aliran pikiran yang tak pernah berakhir dan inspirasi yang tak henti-hentinya membuat Fang Wang merasa mistis. Fang Wang telah siap untuk mengeksekusi teknik pedang nirwana 9 kehidupan kapan saja untuk kebangkitan, tetapi sekarang, dia merasa bahwa waktunya belum tiba. Kecepatan Kaisar Suci Ling Qiao tiba-tiba meningkat, memaksa Fang Wang untuk sekali lagi menyebarkan surga kebebasan tanpa beban, mengabaikan serangannya. Pertempuran besar berlanjut, waktu di dunia takdir ini kehilangan maknanya, dan di mata mereka, hanya ada pertarungan. Segera, ketika Fang Wang beradaptasi dengan kecepatan Kaisar Suci Ling Qiao dan mulai menutup matanya, dia sekali lagi memasuki keadaan Dao Surgawi. Dia tidak hanya bertarung berdasarkan naluri. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa yang berputar di sekitar bilah tombak Istana Surgawi adalah Kitab Suci Mi Jue, dan setiap serangannya memadamkan takdir Istana Abadi. Kaisar Suci Ling Qiao juga melihat ini, tetapi dia tidak punya solusi. Dia hanya bisa bertarung dengan sekuat tenaga, percaya bahwa mana Fang Wang jauh lebih rendah darinya, teknik rahasia seperti itu tidak mungkin bisa dipertahankan selamanya. Seiring berjalannya waktu, retakan di gerbang surgawi tumbuh lebih lebar dan lebih banyak. Di dunia nyata, semakin banyak dewa abadi yang dipanggil kembali, berkumpul di depan gerbang surgawi, menyumbangkan nasib mereka ke gerbang, namun mereka tidak bisa menghentikan retakan di gerbang surgawi agar tidak bertambah banyak. Tahun demi tahun berlalu, semua dewa sejati dipanggil ke depan gerbang surgawi, sementara mereka yang berkeliaran di alam fana adalah prajurit abadi, memberikan seluruh dunia Xuanzu kelegaan singkat. Namun, masalah baru muncul, makhluk kuat lain dari berbagai alam saling berlomba untuk mendapatkan takdir yang agung, dan beberapa secara langsung berjanji setia kepada para prajurit abadi dengan harapan untuk diangkat dan naik ke atas. Hanya dalam beberapa dekade, cakrawala dunia Xuanzu menjadi suram, aura jahat menyebar kemana-mana, bahkan di sekitar Kunlun. Pada hari ini, saya adalah Kaisar Changtian. Hari ini saya telah menjadi orang bijak, dan ingin menempa jalan menuju Dao Agung bagi alam fana. Sebuah suara bergema di seluruh alam fana, menimbulkan keributan besar. Diskusi tentang Kaisar Changtian dimulai di mana-mana. Selama bertahun-tahun, ketenaran Kaisar Changtian telah menyebar jauh dan luas, menjadi keajaiban yang tak tertandingi di suatu era. Menjadi orang bijak mengejutkan banyak orang tetapi tampak wajar bagi yang lain. Tidak lama setelah proklamasi kebijaksanaan ditetapkan, hujan emas mulai turun dari langit, membersihkan aura jahat antara surga dan bumi, dan memberi manfaat bagi semua makhluk yang bermandikan aura tersebut. Alam fana tampak segar kembali sebagai hasilnya. Para dewa abadi di surga yang jauh juga mendengar kata-kata Kaisar Changtian. Sebagian besar mencibir, tetapi beberapa mengerutkan kening setelah mendengarnya. Pilar Dewa Agung, tanpa ekspresi, berbicara, penguasa bintang Beidou, pergi dan rekrut orang suci yang hebat ini. Setelah mendengar ini, seorang dewa abadi segera berdiri, memberi hormat kepadanya, dan kemudian berbalik untuk terbang menuju alam fana. Para dewa abadi mulai membahas Kaisar Changtian, menyimpulkan nasibnya sebagai sesuatu yang substansial, jarang terlihat di alam fana. Mereka bertaruh di antara mereka sendiri apakah Kaisar Changtian akan menundukkan kepalanya atau tidak. Pilar Dewa Agung mengabaikan diskusi ini, tatapannya tertuju pada gerbang surgawi. Mengikuti tatapannya, retakan di gerbang surgawi bertambah banyak, sudah terlalu banyak untuk diabaikan. Tiba-tiba, seorang dewa abadi terbang keluar dari dalam gerbang surgawi. Itu adalah seorang pria berbaju besi merah yang tampaknya merupakan transformasi dari beberapa iblis burung. Dia dengan cepat mendekati pilar Dewa Agung dan berlutut di depannya, berkata dengan serius, "Tuanku, Yang Mulia telah mengeluarkan dekrit yang menyatakan bahwa dua dewa perang telah diminta untuk mengambil tindakan,
dan gerbang surgawi kedua akan dibuka. Gerbang surgawi kedua, semua dewa abadi menghela napas lega. Gerbang surgawi hanya bisa datang dari alam atas, dan jika gerbang itu hancur, mereka tidak akan punya cara untuk kembali. Ketakutan terbesar mereka justru ini. Tinggal di alam fana bukanlah berkah bagi para dewa abadi, karena meskipun kuat, mereka bisa terkikis oleh takdir langit dan bumi. Begitu periode kenaikan berakhir dan takdir istana abadi surut, mereka akan mengalami kesulitan besar untuk bertahan hidup di alam fana. Di istana abadi, dibuang ke alam fana adalah salah satu hukuman yang paling kejam. Kaisar Suci Ling Qiao, bahkan kau kesulitan menghadapinya. Pilar Dewa Agung berpikir dalam hati sambil menatap gerbang surgawi. Bayangan Kaisar Suci Ling Qiao muncul di benaknya, matanya memantulkan sedikit kekaguman. Ah! Teriakan kesakitan tiba-tiba datang dari dalam gerbang surgawi, mengejutkan semua dewa abadi hingga berdiri. Pilar Dewa tertinggi mengerutkan kening dan berkata, itu suara yang mulia. Dia tidak boleh mati di sini. Bukan hanya dia, dewa abadi lainnya juga panik. Yang mulia, yang mereka bicarakan adalah putra Kaisar Surgawi, dan jika dia binasa, takdir mereka akan terkait dengan nasibnya. Bab 459, Bab 456, Legenda Istana Surgawi, Ambisi Kaisar Suci. Di dunia takdir, Fang Wang memegang tombak Istana Surgawi di tangan kanannya, tubuhnya terjalin dengan sutra emas yang terikat surga, ujung lainnya diikatkan pada seorang pria yang acak-acakan, pria bermahkota ungu yang sebelumnya muncul dari gulungan raksasa. Pada saat ini, pria bermahkota ungu itu dalam keadaan menyedihkan, menghadap Fang Wang, dengan dadanya tertusuk oleh pedang awan biru langit naga, tubuh fisiknya diambang terbelah menjadi dua. Wajah Kaisar Suci Ling Qiao dingin, tidak menunjukkan kepedulian terhadap keadaan pria bermahkota ungu itu. Kaisar Suci, apa yang kau lakukan? Apakah kau ingin membunuhku? Pria bermahkota ungu itu meraung kesakitan, suaranya juga dipenuhi amarah. Kaisar Suci Ling Qiao berkata dengan dingin, Yang mulia, mengapa kau ikut campur? Bisakah Yang mulia percaya bahwa dengan kekuatan Anda juga dapat mengingini roh Dao surgawinya? Pria bermahkota ungu itu tidak lain adalah putra Kaisar Langit, namanya adalah Xi Weitian. Xi Weitian menggertakkan giginya dan berkata, Anda sudah memiliki roh Dao surgawi, mengapa Anda menghentikan saya? Dia berjuang mati-matian, tidak mampu melepaskan diri dari ikatan ganda pedang awan biru langit naga dan sutra emas yang terikat surga, sangat menderita. Karena Anda tidak layak, Kaisar Suci Ling Qiao berbicara dengan nada menghina. Dengan gerakan tangannya, pedang awan biru langit naga memusnahkan Xi Weitian dalam sekejap. Fang Wang menyaksikan pemandangan itu dengan tenang dan hanya setelah dia merasakan kekuatan hidup Xi Weitian benar-benar menghilang, dia akhirnya bertanya, Anda memanggilnya sebagai Yang Mulia. Kaisar Suci Ling Qiao menyarungkan pedangnya dan berkata, namanya adalah Xi Weitian, putra ketujuh Kaisar Langit. Bakatnya tidak buruk, dan dia agak muridku. Dia selalu mengagumi roh Dao surgawi, itulah sebabnya dia berbaring tak bergerak sebelumnya, ingin merebut tubuhmu. Tetapi bagaimana dia tahu kamu adalah roh Dao surgawi? Kaisar Suci Ling Qiao agak bingung, dan niat membunuhnya dengan cepat surut. Fang Wang kemudian mengendalikan auranya dan bertanya, apakah kamu tidak takut dengan kesalahan Kaisar Surgawi karena membunuh putra Kaisar Surgawi? Kaisar Suci Ling Qiao menjawab dengan jijik, dia sudah terlalu sibuk untuk mengurus dirinya sendiri, bagaimana dia bisa meluangkan waktu untuk putranya. Selain itu, bahkan jika dia tahu, dia tidak akan berani menghapus status abadiku. Pengadilan surgawi membutuhkan dewa perang, lebih banyak dan bukan lebih sedikit. Jadi tampaknya, situasi di alam atas memang mengerikan. Tidak heran Zhou Xue selalu begitu percaya diri, tidak peduli seberapa besar kekacauan yang dia buat. Berdasarkan takdir kehidupan lampau, Istana Abadi seharusnya dapat bertahan hidup, tetapi sekarang Istana Abadi memiliki satu musuh lagi seperti Fang Wang, hal itu tidak lagi pasti. Fang Wang merenung, ia tidak terburu-buru untuk pergi karena ia dapat merasakan kehadiran Wang Dao melalui Dao Surgawi, meskipun Wang Dao telah menderita korban, nasibnya terus berkembang, menunjukkan bahwa situasinya masih positif. Kaisar Suci Ling Qiao menatap ke arah Fang Wang lagi dan berkata dengan tatapan tajam, mari kita bergabung, aku akan menjadi Kaisar Surgawi dan memahkotaimu sebagai Kaisar kedua Istana Abadi, bersama-sama kita akan memerintah Dewa Abadi. Mendengar undangannya, Fang Wang tidak terkejut. Jika Kaisar Suci Ling Qiao benar-benar berada di bawah perintah Kaisar Surgawi, mengapa ia perlu bertele-tele?
Ia bisa saja mengikuti 18 pilar dewa dan menyerangnya secara langsung. Jika Kaisar Suci Lingqiao benar-benar tulus, sejujurnya, itu memang jalan. Bagaimanapun, melawan seluruh istana abadi sendirian, dia hanya bisa memastikan keselamatannya sendiri. Jalan yang dikultivasikan Fang Wang yang abadi tidaklah tanpa sentimen, dia tidak hanya ingin melindungi dirinya sendiri tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Apakah kamu yakin bisa menggulingkan Kaisar Surga saat ini? Fang Wang bertanya. Kaisar Suci Lingqiao berbicara dengan santai, sebelum Istana Abadi, ada Istana Surgawi, yang merupakan kekuatan penguasa para dewa di alam atas. Kaisar Surga pertama dari Istana Abadi pernah menjabat sebagai seorang abadi dari Istana Surgawi. Kemudian, ketika Istana Surgawi menghadapi malapetaka dan terpecah-pecah, Kaisar Surga pertama mengambil kesempatan untuk mendirikan Istana Abadi. Sayangnya, Istana Abadi tidak dapat menandingi puncak Istana Surgawi, dan tidak pernah mampu menyatukan alam atas. Petik terbalik, sejak zaman kuno, Istana Abadi telah dipenuhi dengan pertikaian internal. Di hati para dewa abadi, Kaisar Surga bukanlah yang terhebat. Selama seseorang dapat mengalahkan Kaisar Langit, para dewa abadi tentu akan meninggalkan kesetiaan mereka setelah mendengar berita itu. Tatapan Fang Wang tenang saat dia bertanya, bisakah kamu mengalahkan Kaisar Langit? Dia masih memiliki 3 dewa perang di bawah komandonya. Menurut apa yang dia ketahui, dewa perang terkuat bukanlah Kaisar Suci Lingqiao. Jaring Dewa Berwajah 9 adalah dewa perang pertama, dan juga pengikut Kaisar Langit yang paling setia. Ketika Kaisar Langit dari Istana Abadi menggulingkan posisi Kaisar Langit, Debu Merah, Jaring Dewa Berwajah 9 memainkan peran besar. Orang suci Agung Qiyun pernah berkata bahwa selama Jaring Dewa Berwajah 9 itu ada, tahta Kaisar Surga tidak akan terguncang, dan fondasi Istana Abadi tidak akan goyah. Orang suci Agung Qiyun jauh lebih takut pada Jaring Dewa Berwajah 9 daripada Kaisar Surga, bahkan berpikir bahwa Jaring Dewa Berwajah 9 itu mustahil dikalahkan. Kaisar Suci Lingqiao berkata sambil tersenyum, ada ketidakpastian di alam fana seperti halnya di alam atas. Anda seharusnya memperhatikan semakin banyaknya orang suci Kaisar di alam fana. Faktanya, mereka semua telah merasakan krisis Istana Abadi. Di alam atas, Istana Abadi memiliki musuh bebuyutan bernama Platform Dewa, yang kekuatannya bahkan lebih besar daripada Istana Abadi. Ngomong-ngomong, bukan hanya Istana Abadi yang menghancurkan dinasti Dewa Agung, Platform Dewa juga mengerahkan banyak upaya, dan setelah pertempuran itu, mereka meninggalkan banyak pion mereka di alam fana. Selama masa pemerintahan Kaisar Langit Debu Merah, hubungan antara Istana Abadi dan Platform Dewa sangat erat, sampai Istana Abadi menyadari bahwa Platform Dewa bermaksud untuk merebut kekuasaan atas alam fana, yang menyebabkan kejatuhan mereka. Ini juga salah satu alasan mengapa Istana Abadi tidak menoleransi orang suci Kaisar dari alam fana, karena banyak orang suci Kaisar naik ke tampuk kekuasaan melalui warisan dari Platform Dewa. Warisan dari Platform Dewa, ini adalah pertama kalinya Fang Wang mendengar informasi orang dalam seperti itu. Tentu saja, Istana Abadi itu sendiri tidak mengizinkan alam fana lepas kendali, hanya karena campur tangan Platform Dewa, Istana Abadi menjadi lebih mendominasi, lebih memilih untuk melakukan kesalahan di pihak pembunuhan daripada membiarkan siapapun lolos. Kaisar Suci Lingqiao berkata dengan santai ketika berbicara tentang Platform Dewa. Fang Wang tampaknya mengerti dan bertanya, apakah kamu bersama Platform Dewa? Kaisar Suci Lingqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tetapi Platform Dewa juga perlu menggulingkan Istana Abadi. Aku bisa bekerja sama dengan mereka, dan setelah kita menghancurkan Istana Abadi bersama-sama, kita bisa membagi dunia fana menjadi 2. Menurutmu, apakah panggung dewa itu dapat dipercaya? Tidak penting apakah itu dapat dipercaya, yang penting adalah menggulingkan Istana Abadi terlebih dahulu, bukan? Kaisar Suci Lingqiao berkata sambil tersenyum, tetapi sebenarnya bukan senyuman. Fang Wang terdiam dan tidak segera mengambil keputusan. Pedang naga langit awan biru di tangan Kaisar Suci Lingqiao menghilang seperti asap, dan dia merentangkan tangannya dan berkata, untuk menunjukkan ketulusanku, aku bersedia membiarkanmu menghancurkan gerbang surgawi. Setelah mendengar ini, Fang Wang segera berkonsentrasi ke dalam manik-manik dunia kota. Manik-manik dunia kota itu muncul dari belakang kepalanya, membesar dengan cepat, dan ketika berhenti, ia meletus dengan kekuatan hisap yang luar biasa, melahap takdir Istana Abadi di sini. Kaisar Suci Lingqiao mendongak dan mengagumi, roh harta karun yang bagus, meskipun bukan roh harta karun takdir surgawi,
itu sudah cukup untuk membantu seseorang dalam melambung dan mengejar Dao Agung. Fang Wang tidak menurunkan kewaspadaannya, waspada terhadap Kaisar Suci Ling Qiao, waspada terhadap kemungkinan serangan tiba-tiba. Kaisar Suci Ling Qiao berdiri di tempat, memperhatikan Fang Wang sambil tersenyum, sesekali mengungkapkan kekagumannya. Saat manik-manik dunia kota melepaskan kekuatan melahap yang kuat, seluruh dunia takdir berputar terus-menerus, menghasilkan berbagai aurora, sementara retakan terus muncul di gerbang surgawi yang jauh. Di luar di alam manusia dan dewa, makhluk ilahi abadi semakin panik. Mereka menuangkan takdir mereka ke dalamnya dengan sekuat tenaga, tetapi mereka tidak dapat mencegah gerbang surgawi dari kehancuran. Saat ini, bahkan 18 pilar dewa berada dalam keadaan panik. Tidak, jika ini terus berlanjut, gerbang surga pasti akan hancur, dan kita tidak akan bisa kembali. Sebuah konstelasi bintang menyatakan dengan mendesak. Begitu dia berbicara, para dewa abadi lainnya mulai berbicara, sebagian besar menyarankan untuk mundur. Jika misi gagal, mereka paling-paling akan menghadapi hukuman dan dapat kembali ribuan tahun kemudian, tetapi jika mereka tetap tinggal, itu berarti akhir dari kehidupan abadi mereka dan hilangnya takdir mereka. Bab 460, Bab 457, Pilar Dewa yang Mengguncang Dunia, Bencana Alam Fana. Mendengarkan para dewa abadi di sekitarnya, wajah Pilar Dewa Agung berubah sangat muram. Sebelum turun ke alam fana, dia tidak mengantisipasi situasi akan meningkat sedemikian rupa. Apakah Kaisar Suci Ling Qiao telah gagal? Bagaimana mungkin? Dia adalah dewa perang, tidak pernah kalah. Pikiran Pilar Dewa Agung benar-benar kacau. Dia merasakan ketakutan yang luar biasa terhadap Fang Wang dan bahkan tubuh dewanya mulai gemetar. Melihat retakan di gerbang surga semakin banyak, hatinya juga mulai hancur. Melihat retakan semakin lebar dengan kecepatan yang semakin cepat, Pilar Dewa Agung tidak tahan dan, sambil menggertakkan giginya, berkata, "Pilar Dewa Pembersih Dunia, turunlah segera, selesaikan tugas pembersihan alam fana, dan panggil kembali semua dewa abadi." Begitu dia berbicara, sosok tangguh Pilar Dewa Pembersih Dunia menghilang di tempat. Dewa abadi lainnya mengeluarkan selembar giok, menggeser jarinya di atasnya, dan mengeluarkan perintah kepada semua dewa abadi. Dewa abadi yang tersebar di berbagai lokasi di alam fana mendengar perintah perwira surgawi dalam sekejap, naik ke langit, melesat ke surga. Dilihat dari bumi, pelangi naik ke cakrawala dari segala arah, pemandangan yang sangat menakjubkan. Adegan dewa abadi berkumpul dan menuju gerbang surga juga muncul dalam ilusi cakrawala, menarik perhatian semakin banyak makhluk. Apa yang terjadi? Apakah dewa abadi mundur? Apakah itu nyata? Sialan! Aku bahkan belum membalas dendamku, aku tidak bisa menerima ini. Balas dendam, kamu bisa berkultivasi selama 10.000 tahun lagi dan tetap tidak akan memenuhi syarat untuk membalas dendam. Bersyukurlah kamu berhasil selamat. Akhirnya berakhir, berapa banyak makhluk yang telah mati di alam fana ini. Beberapa orang berlutut dan menangis keras, yang lain sangat gembira, dan beberapa dipenuhi dengan amarah yang luar biasa. Saat para dewa abadi naik, langit alam fana juga menjadi cerah, dipengaruhi oleh cahaya para dewa abadi, seolah-olah fajar telah tiba. Namun, makhluk-makhluk itu tidak tahu bahwa malapetaka yang sebenarnya baru saja dimulai. Benua naga yang turun, rawa surga pedang. Berdiri di tepi danau, Hong Chen dan sesepuh kehidupan soliter menghitung sesuatu secara bersamaan, wajah mereka menjadi pucat. Siapkan formasi, aktifkan level tertinggi dari formasi Agung Wang Dao Pelindung. Hong Chen berteriak keras, suaranya bergema di seluruh alam. Semua pembudidaya Wang Dao, meskipun terkejut, segera menurutinya. Dugu Wenhun kemudian muncul di belakang Hong Chen, dengan cemas bertanya, apa yang terjadi? Mungkinkah lebih banyak dewa abadi yang menyerang? Wajah Hong Chen muram, dan dia berkata dengan gigi terkatup, mereka akan membersihkan alam fana, setidaknya setengah dari makhluk di sini akan binasa. Meskipun banyak makhluk telah mati selama bertahun-tahun, alam fana itu luas, dan kehidupan baru lahir setiap hari. Kematian setengah dari makhluk sekaligus adalah bencana di luar pemahaman roh biasa. Setelah mendengar ini, wajah Dugu Wenhun juga menjadi pucat. Kemudian, sesosok melompat ke langit dari rawa surga pedang, itu tidak lain adalah orang suci Agung Qiyun. Dia mengangkat tangannya, menutupi seluruh Kunlun dengan kekuatan sucinya, membantu para pembudidaya Wang Dao dengan cepat menyiapkan formasi. Mengikutinya, lebih dari selusin sosok terbang ke sisinya,
semua merapal mantra bersama, masing-masing adalah orang suci agung atau kaisar agung. Setelah Dao Surgawi menunjukkan kekuatan untuk melawan para dewa abadi, berbagai orang suci agung dan kaisar agung memilih untuk bergabung dengan Wang Dao, dengan Hong Chen, sesepuh kehidupan menyendiri, dan orang suci agung Qiyun bertindak sebagai pembujuk. Inilah salah satu alasan mengapa Wang Dao tetap stabil hingga saat ini. Bahkan ketika dewa sejati menyerang, mereka berhasil mengusirnya. Para orang suci kaisar berkumpul di langit yang tinggi, menatap cakrawala, wajah mereka sangat muram. Mereka benar-benar menjadi gila. Baru 50.000 tahun sejak pembersihan terakhir alam fana, mengapa sekarang harus ada yang lain? Sepertinya tekanan dari Dao Surgawi terlalu besar bagi mereka. Sepertinya para dewa abadi sedang mundur. Jika kita bisa selamat dari cobaan ini, kita akan berhasil melewatinya. Tetapi ini tidak akan mudah untuk ditanggung. Jika sampai pada itu, kita akan mati, bukan berarti kita belum pernah mati sebelumnya. Petik 2. Para Santo Kaisar saling berbincang, sebagian mengumpat dengan getir, sebagian lagi dengan wajah mengejek, dan yang lainnya merasa tak berdaya, bersiap menghadapi pemusnahan. Di puncak gunung tinggi jauh di alam fana barat, seorang pria berpakaian jubah emas berdiri di tepi tebing, takdirnya menyala-nyala di sekelilingnya, melesat ke langit, dan dia tak lain adalah Kaisar Changtian. Kaisar Changtian memiliki ekspresi tenang di wajahnya saat dia bergumam, apakah aku masih selangkah terlambat? Dia berusaha mencapai alam Santo Agung, karena energi spiritual alam berkumpul dari segala arah, tetapi dia sudah merasakan malapetaka yang akan datang. Bukan hanya dia, Su Qiuming, yang sedang bermeditasi tentang ilmu pedang, mengangkat kepalanya, Yang Du, berbaris melewati gunung-gunung mayat dan lautan darah, mengangkat kepalanya, Fang Zigeng, berdiri di depan sebuah prasasti, mengangkat kepalanya. Semua pemegang takdir agung di alam fana dapat merasakan keresahan di langit dan bumi, datangnya malapetaka. Di angkasa luar alam semesta, pilar dewa dunia penghancur terhenti, wajahnya memantulkan cahaya, pupil matanya memantulkan pemandangan dunia Xuanzu. Dunia Xuanzu adalah benua yang memancarkan cahaya, takdirnya tampak jelas, dengan aliran energi spiritual berbentuk naga yang mengelilingi daratan, yang menambah aura ilahinya. Wajah pilar dewa dunia penghancur sedingin es, matanya di balik helm tidak peduli dengan banyaknya makhluk. Dia mengangkat tangan kanannya, telapak tangan menghadap ke dunia Xuanzu. Xuanzu, apakah kamu sadar bahwa dunia yang kamu ciptakan sekarang telah menjadi pion di tangan orang suci tertinggi, diambil dan diturunkan sesuka hati? Pilar dewa dunia penghancur bergumam pada dirinya sendiri, nadanya tanpa fluktuasi emosional apapun. Ledakan, mana miliknya meledak, berkumpul di telapak tangannya untuk membentuk sebuah busur emas yang sangat besar, dengan badan busur yang menyerupai naga dan burung phoenix yang saling terkait dan tali busur yang terbuat dari untaian api energi yang terpilin. Ia memegang busur di satu tangan dan menarik tali busur dengan tangan lainnya, menariknya dengan kencang menjadi sebuah lingkaran penuh. Sebuah ilusi dari dunia Xuanzu tiba-tiba terkunci pada pilar dewa dunia yang menghancurkan, yang memungkinkan semua makhluk di dunia untuk melihat, yang menyebabkan kegemparan di alam manusia. Para dewa abadi yang telah kembali dari alam fana saat melihat pilar dewa dunia yang menghancurkan menarik busurnya, semuanya ketakutan, mempercepat pendakian mereka ke langit untuk menghindari pengaruhnya. Di depan gerbang surgawi, pilar dewa yang besar berdiri, ia berbalik untuk melihat ke arah dunia Xuanzu, matanya sedingin dan acuh tak acuh seperti mata pilar dewa dunia yang menghancurkan. Ia melihat dalam sekali, lalu berbalik, fokusnya sekali lagi jatuh pada gerbang surgawi. Gerbang surgawi telah tertutup oleh retakan, dan tirai cahaya di dalamnya secara bertahap meredup, seolah-olah menandakan kehancuran. Keberuntungan dan kemakmuran abadi berdiri di antara para abadi, mengerutkan kening dalam-dalam, ingin mengatakan sesuatu tetapi akhirnya menahan diri. Untuk waktu yang lama, cahaya yang kuat meledak dari dalam bintang-bintang, menerangi punggung semua abadi, tetapi tidak ada dari mereka yang berbalik, mata mereka tertuju pada gerbang surgawi yang tertutup retakan. Cahaya dari belakang melemparkan ekspresi mereka dalam cahaya yang suram. Tiba-tiba, seluruh alam semesta bergetar, dan raungan yang memekakkan telinga datang dari dunia Xuanzu. Energi spiritual surga dan bumi di dalam alam semesta melonjak dengan ganas, membentuk angin kencang, melolong ke arah mereka. Gerbang surgawi tiba-tiba berhenti membuat retakan, dan para abadi, memperhatikan hal ini, menunjukkan senyum di wajah mereka yang muram. Mungkinkah
Pilar Dewa Agung juga diam-diam menghela napas lega. Memang, Dewa Perang adalah Dewa Perang, dia tidak mungkin dikalahkan oleh roh-roh biasa. Tepat pada saat itu, sebuah siluet muncul dari dalam tirai cahaya gerbang surgawi, menjadi semakin besar, jelas berjalan ke arah mereka. Setelah memperhatikan harta roh kehidupan di tangan pendatang baru, terjalin dengan bentuk jiwa naga ungu, Pilar Dewa Agung segera tersenyum dan mengangkat tangannya untuk berbicara, orang suci. Dia baru saja mengucapkan sepatah kata ketika ekspresinya berubah drastis. Semua dewa abadi mundur serempak, berhamburan seperti gelombang pasang, dan mereka segera memanggil harta roh kehidupan mereka sendiri. Fang Wang muncul dari tirai cahaya dengan jubah putih, mengenakan topeng rubah di wajahnya, tatapannya sedingin es, tombak istana surgawi di tangan kanannya dihiasi dengan jiwa naga ungu, memancarkan energi yang kuat dan berapi-api.